Kepala itu sepertinya sudah melangkah lebih dulu. Siapa orang ini? Berani-beraninya masuk dengan mangkuk teratai. Benar-benar tidak tahu diri. Yang Bufan sudah lama tidak terlihat. Aku kira kamu sudah mati di utara. Bajingan. Menyebabkan keluarga kami punah. Siapa yang punya muka kembali ke sini? Di mana kakakmu sekarang? Kamu masih punya muka untuk bertanya. Kalau berani menggoda kakakku lagi, aku akan membunuhmu. Seharusnya kamu sudah mati, karena kamu adalah nyonya. Sekali ini aku biarkan kamu hidup. Yang Bufan. Tunggu saja, aku akan membuatmu dan wanita hina ini membayar. Si Kong Kui bicara kasar. Siapa yang berani bergerak? Pamer kekuatannya. Pembunuh muda, bunuh dia. Aku ingin dia mati. Aku akan bunuh kamu. Ling Xiao, ternyata Ling Xiao. Dia adalah bintang generasi muda kami. Sebelum mati, dia sangat senang. Kalau saja sedikit lebih lambat. Semuanya sudah siap. Hahaha. Sialan. Ular hijau sialan. Hahaha. Ini aku lagi. Jika ada satu, darah yang mengalir di dalam adalah dosa kotor. Kamu harus tetap tenang. Anjing tua tidak terburu-buru. Sama saja tidak lebih baik dari binatang. Lin Xiao, cepat bunuh dia. Hius. Giliranmu, pengkhianat. Kamu membunuhku. Tunggu saja untuk mengumpulkan jasadmu yang jauh. Ayah, adikmu sudah aku bunuh. Sangro, kamu membunuh adikku. Aku tak akan membiarkanmu hidup tenang. Kamu siapa sampai berani ngomong begitu? Kalau berani, bunuh saja aku. Apa? Aku takut. Faktanya adalah, apa yang sebenarnya aku lihat dari dirimu. Pedang pertama akan memotong bunga roh di kepalamu. Membuat hasratmu habis tak tersisa. Melihat yang indah, tak ada pria yang bisa bahagia. Hasrat membakar jiwaku. Hei, Nona Ye. Ginjal saya bermasalah. Ginjal saya bermasalah. Nona Ye, Nona Ye. 3 bunga batu muncul satu. Rasanya lebih baik mati. Cara mati hanya menguntungkan bagiku. Menyiksanya hanya akan membuatnya lebih buruk. Kau brengsek. Pedang kedua akan memotong bumi di kepalamu. Membuatmu kehilangan tenaga. Makan tanpa batas. Makan tanpa rasa. Minum tanpa henti. Minum tapi masih merasa haus. Sekarang kamu masih bisa tertawa. 3 bunga hilang 2. Rasanya lebih baik mati. Yang, Buyang, aku kasih tahu. Selama aku hidup. Kamu tak akan pernah tahu di mana aku berada. Ini pedang ketiga. Apakah ada dewa? Sekali ini, nyawamu tak akan selamat. Perempuan jahat, cepat minta tolong pada dewa. Kau bodoh sekali. Semakin kau berusaha, semakin aku akan melarikan diri ke Gunung Jiuhua. Kau cari mati? Ya. Kau cari mati? Ya. Seekor anjing liar berani mengacungkan pedang pada kakak ipar. Kakak ipar, jangan makan. Dia merampas barangku. Aku tidak bisa bergerak. Anjing busuk, sekarang ada di kantor gubernur di Qingzhou. Jika dia tahu kau merusak wanitanya, aku akan langsung mengirismu sampai berkeping-keping. Paman, apakah kamu mendengarnya? Sang raja segera kembali. Segera kembalikan manajerku. Aku pasti akan membuatmu merasakan pahitnya tidak bisa hidup atau mati. Chen Wang, orang bodoh dan kaya, malah dijadikan teladan. Berani sekali menghina Chen Wang. Meskipun kamu sangat kuat, di hadapan istana, kamu hanya bisa merangkak seperti anjing. Kakak ipar, aku akan membawamu menemui yang mulia. Aku tidak percaya dia berani menghalangi kita berdua. Apakah aku sudah mengizinkan kalian pergi? Alfred, kamu akan tertekan sampai mati olehku. Ini adalah tusukan ketiga. Memotongmu hingga ke langit. Membuat semangatmu lenyap. Seperti kayu kering. Hahaha. Yang Bufan, ternyata tusukan ketigamu hanyalah gertakan belaka. Ayo kita pergi. Ibu. Aku mau menyusu, nenek. Apa yang kamu lakukan? Aku mau menyusu, nenek. Aku juga tidak bisa menahanku. Liang Yifan, saat ini kamu terdesak. Aku ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan untuk menahanku. Kamu tidak akan bisa lolos dari genggamanku. Hahaha,
Liang Bufan, apakah kamu layak untuk menentukan hidup dan matiku? Apakah kamu benar-benar mengira dirimu seperti Tuhan, dengan kepercayaan yang tinggi dan sombong? Bagaimana mungkin aku bisa mati di tanganmu? Apakah kamu ingin membunuhku untuk balas dendam sendiri? Bermimpi saja. HMPH, ingin mati itu tidak semudah itu. Selamat kepada pejabat yang naik pangkat. Semoga semakin sukses. Tidak mungkin. Bukankah aku baru saja mati? Bukankah aku baru saja mati? Ye Xin, apakah kamu pikir kamu bisa mati sesuka hati? Bagaimana rasanya hidup dalam penderitaan seperti ini? Aku akan menyelamatkanmu sekali. Kau mati 10.000 kali. Maka aku akan menyelamatkanmu 10.000 kali. Sekarang, bagaimana kau akan memilih? Aku adalah permaisuri Wang. Aku tak boleh menghina kesalahanmu. Tak terhitung banyaknya. Hari ini, meskipun ayah mertuamu, Wang Hou, turun tangan untuk membelamu. Jangan harap dewa bisa memberi ampun kepadamu. Kamu bahkan tidak sebanding dengan seekor anjing. Nanti akan kubalas ribuan kali lipat. Ye Xin, jika Chen Wang dan putranya adalah sandaranmu yang tak tahu malu, maka hari ini aku akan menunjukkan padamu bagaimana aku menghancurkan sandaranmu dengan tanganku sendiri. Jangan tertawa di sini, dia sudah gila. Bawa dia untuk menemui Chen Wang. Ah! Dengar-dengar istri kamu adalah wanita tercantik di Qingzhou. Kamu ini beruntung sekali, ya. Dengar-dengar Chen Wang masih muda. Saudara-saudara di jalan sudah menyiapkan beberapa wanita muda untukmu. Kamu memang mengerti aku. Hahaha, tidak ada yang sebanding denganmu. Baiklah. Sialan kamu, Wang Feiying, kamu bawa apa ini untukku? Buah yang busuk. Wu Fen, kau bilang akan pulang dan berkumpul dengan kami berdua. Tapi kini aku seperti domba ke mulut harimau. Kenapa aku masih tidak bisa menunggu dirimu? Benar-benar tak salah kalau dia disebut wanita tercantik di Qingzhou. Ah, siapa dirimu? Apa yang kau lakukan? Bisa tidur dengan raja adalah keberuntunganmu. Tapi kamu harus patuh. Buka kakimu. Pastikan kau tidak akan menyesal. Tolong, lepaskan aku. Bisa tidur dengan raja adalah berkahmu. Tolong, lepaskan aku. Pelacur kotor. Biarkan kamu pergi. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Nenek Seng Huan sudah kembali ke Qingzhou, ya. Hari ini adalah hari bahagia bagi Feiying. Kamu tidak berada di Qianling untuk menyambut tamu-tamu penting. Di sini, hanya mengeluh saja. Apa yang kamu lakukan? Ayah, aku masih bisa bersenang-senang bersamanya. Tidakkah kamu lihat bagaimana keadaan kota Qingzhou sekarang? Kamu tidak layak menjadi ayah Feiying. HMPH. Hamba melapor kepada Tuan Dewa. Ini adalah Qingzhou yang di bawah kekuasaan Anda. Tuan Dewa, jangan marah, sudah terlambat. Tuan Dewa, tenangkan diri. Sudah terlambat, aku telah mencopotmu dari jabatan gubernur. Terima kasih, Tuan Dewa, atas kebaikan Anda yang tidak membunuhku. Pemerintahan ini sudah berpindah, pergi saja. Tidak perlu. Menghadap Tuan, Raja Cheng berencana berbuat jahat kepada Nyonya Utama. Dia telah ditangkap oleh Zhu Shengzu. Berani-beraninya kamu mencampuri urusan dengan Qing Yi. Potong satu lengannya sebagai hukuman. Aku adalah kerabat kerajaan yang terhormat. Berani-beraninya kamu memotong tanganku. Aku akan membunuhmu hingga hancur. Masih berani mengancam Nyonya Utama dan merusak rencanaku. Percaya tidak, aku bisa memanggil Julong untuk mengambil nyawa kalian. Ayo tunjukkan 100 kali. Ini. Wang Feiying adalah anjing yang aku pelihara di Qingzhou. Meskipun aku sudah tidur dengan istrinya. Lalu, apa masalahnya? Dia bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Kamu membelanya. Dia bahkan tidak berani berterima kasih padamu. Masih berani berbuat semena-mena. Apakah Wang Feiying itu anakmu? Apakah Wang Feiying yang dia maksud itu anakmu? Kamu tahu anakmu merebut cintaku yang terkasih. Mengapa kamu tidak melapor padaku? Tidak tahu bahwa raja yang bodoh tidak bisa mengatasi iblis. Kenapa kamu tidak mengatasi? Tuan Dewa, hamba memang tidak tahu.
Permaisuri, meskipun dia adalah anak kandungku, sejak kecil dibesarkan di pangkuan ayahku. Dari kecil berkarakter keras dan angkuh. Meskipun aku berasal dari keluarga Ye, namun tak kuasa mengendalikan nyonya. Aku bersedia memberikan segalanya untuk menebusmu. Tak perlu kamu menebus. Aku akan mencarinya sendiri untuk menyelesaikan ini. Semoga dewa menghukummu. Saksikan bagaimana aku menagih utang dari keluargamu. Segera bawa orang untuk mengepung kantor gubernur. Tanpa perintahku, tidak ada seekor lalat pun boleh keluar. Apakah kamu sudah menemukan Tongtong? Seharusnya aku sudah sukses, ingin pulang dengan megah. Namun siapa sangka, orang-orang jahat membuatku kehilangan istri dan anak. Keberuntunganku pun sirna. Mulai sekarang tidak akan ada lagi keluarga Wang di Qingzhou. Cucu saya hari ini benar-benar tampan. Hari ini adalah hari bahagia pernikahan cucu saya. Terima kasih kepada semua tokoh yang hadir. Sebagai balas budi atas kebaikan kalian, aku mengumumkan, siapapun yang memberikan hadiah kepada pasangan pengantin, akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Wen Hou di ibu kota. Ini adalah kesempatan emas bagi kita semua untuk terbang tinggi. Keluarga San telah menyiapkan sepasang angsa emas. Sebagai hadiah pernikahan untuk Tuan Wang. Tuan Kepala San sungguh perhatian. Sialan, berani-beraninya ia mempermainkanku. Inikah yang kau sebut angsa emas? Bukan, aku benar-benar menyiapkan sepasang angsa emas. Aku sangat bahagia. Di hari bahagia, kau berani merusak suasana. Hancurkan orang ini dan beri makan anjing. Tuan Huang, aku benar-benar menyiapkan sepasang angsa emas. Raja, tenangkanlah amarahmu. Jangan biarkan orang ini merusak suasana hati yang baikmu. Mari lihat hadiah yang kusiapkan untukmu. Pasti akan membuat raja terkesima. Di hari bahagia ini, kau berani memberiku pakaian mati. Segera perintahkan. Hancurkan keluarga Zhang. Ham-ham. Ini keterlaluan. Saya mengadakan pesta pernikahan. Yang mati itu hanya barang-barang pemakaman. Apa sebenarnya niat kalian? Wang tua, saya bersumpah. Saya jelas-jelas menyiapkan karya seni dari Master Nordik. Tapi tiba-tiba jadi bunga kertas, mencari mati. Wang Feiying, kamu benar-benar salah menuduh mereka. Ye Xin, ini maksudmu apa? Wang Feiying sudah diambang kematian. Kamu masih bisa tersenyum. Gubernur Wang, bagaimana bisa kamu punya anak bodoh seperti ini? Nona Ye, ini maksudmu apa? Mereka adalah hadiah untuk pernikahan. Semua telah ditukar oleh Liang Bufen dengan sihir jahat. Ini adalah barang-barang untuk orang mati. Ini disiapkan Liang Bufen untuk Wang Feiying. Wang Feiying pasti akan mati hari ini. Pesta darahnya akan berubah menjadi pesta pemenggalan. Liang Bufen yang kamu maksud adalah sisa-sisa keluarga Liang. Bukan karena dia terjerumus sampai seperti ini, kan? Cheng Wang, ya, hanya Cheng Wang yang bisa menyelesaikan situasi fatalmu. Cheng Wang ada di ruang belakang, tapi saya tidak ingin mengganggu. Yang mulia. Waktu yang baik sudah tiba. Kamu panggil pengantin wanitanya. Baik, baik. Alasan kamu kehilangan muka. Semua karena keluarga Ye menunjukkan kelemahan. Sedangkan keluarga Wang adalah raja tanah Qingzhou. Liang Bufen, si bau tentara itu, kalau berani datang, saya akan buat dia melihat dari posisi berlutut. Bagaimana dia akan dipermainkan oleh saya. Pengantin yang terkutuk tidak ada di ruang belakang. Tidak perlu kamu cari. Saya datang mencarimu. Tidak perlu kamu cari. Saya datang mencarimu. Baik, kamu si bau tentara. Surga punya jalan, kamu tidak mau lewat. Neraka tidak ada pintu, kamu malah menerobos masuk. Hari ini kamu pasti mati. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Kini satu-satunya cara adalah memanggil Chen Wang. Menghabisi Liang Bufen adalah satu-satunya kesempatanmu. Kenapa harus memanggil Chen Wang untuk bertindak? Istri Wang saya memiliki pengaruh di kedua sisi, hitam dan putih. Dengan sedikit usaha, saya bisa menghancurkan sampah ini. Maka dari itu, bersiaplah untuk menghadapi nasibmu. Di mataku, kamu hanyalah seekor belalang. Aku hanya perlu menginjak kaki, dan orang yang seharusnya berlutut akan mati. Itu kamu. Nakal? Apakah kamu tahu harga yang harus dibayar untuk membela dia? Berani sekali kamu menarik pedang dan membunuh di markas gubernur. Apakah kalian masih menganggap hukum dinasti Xia ada? Di mana tentara dan pejabat? Tangkap para bajingan yang mencari masalah ini. Masukkan mereka ke penjara mati. Kenapa tentara di sini belum muncul juga? Kenapa mereka belum masuk? Apakah kalian ingin anakku memanggil kalian untuk bertanggung jawab atas kesalahan ini? Ah, kamu tidak bisa memanggil orang. Lebih baik aku yang memanggil. Bagaimana caranya masuk? Masuklah. Sepertinya ayahmu masih memikirkanmu. Di mulutnya bilang tidak, tapi kan dia datang juga. Jika dia tidak membela aku tidak mengakui ayah ini. Anakku, kamu harus membela Feiying. Orang-orang ini mengacaukan upacara pernikahan Feiying. Membuat keluarga Wang kami kehilangan muka. Dan juga membunuh secara brutal di markas gubernur. Menghina hukum dinasti Xia. Seharusnya kamu menghukum mereka di tempat, ayah. HMPH, aku sudah bisa melihatnya.
Dia hanya datang untuk melihatku dalam keadaan memalukan. Kita sama sekali tidak bisa berharap padanya. Lebih baik aku sendiri yang mencari keadilan untuk saudara yang telah pergi. Pemburu rusa, Dewa Perang. Ada orang yang membuat kerusuhan di King Show di bawah kakimu. Mengganggu siaranku? Tidak hanya itu. Mereka juga membunuh beberapa orang di istana presiden. Gubernur King Show, tua bangka itu, seolah tidak melihatnya. Mohon Anda untuk mengambil alih situasi ini. Tunggu sebentar, Yang Mulia. Saya segera membawa orang ke sini. Kamu benar-benar brengsek. Tidak ada rasa kasih sayang ayah dan anak. Hanya bisa melihat dari jauh. Elang terbang itu sudah ditangkap oleh mereka. Aku dan Julong punya ikatan yang sangat kuat. Begitu Julong sang dewa perang tiba, kamu dan wanita gila ini pasti akan mati. Tuanku, kalau tidak, saya akan membunuhnya. Sekarang biarkan badut ini mati. Sungguh sayang sekali. Kingi, ikutlah denganku. Duduk di samping. Mari kita lihat pertunjukan yang bagus. Benar-benar jahat sekali. Prajurit yang sangat kejam. Berani sekali bersikap seolah-olah tidak ada lawan. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara mati. Kakek tidak perlu marah hanya karena beberapa orang yang sekarat. Kamu juga sama. Sang Dewa Perang Fulong telah tiba. Sang Dewa Perang Dulon. Sang Dewa Perang Dulon telah datang. Wang Xiao, jangan ragu. Kita berdua seharusnya saling menyebut sebagai saudara. Apa maksudmu, Gubernur Wang? Mereka sudah datang ke kantor gubernur. Kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Kakak Dulon yang tua ini hanya ingin melihatku dalam kesulitan. Mengabaikan hukum yang berlaku. Nanti kamu harus melaporkan kepada penguasa. Sampai ada tindakan tegas. Julong, raja yang berani mengorbankan keluarganya demi kebaikan. Benar-benar teladan bagi kami para pengikut. Siapa yang melanggar hukum? Menganggap nyawa manusia tidak berarti. Siapa yang sangat meremehkan? Melanggar hukum dan peraturan. Kakak Julong. Inilah anjing brengsek ini. Kamu ini tidak tahu hidup dan mati. Berani mengacau di King Zhou yang aku pimpin. Jika aku tidak membunuhmu, itu baru yang tidak benar. Takutnya semua orang di dunia ini akan mentertawakan saya. Julong yang tak berdaya. Ah, Julong terlalu hebat. Tidak bisa sembrono. Harus lebih banyak berpikir. Sudah jelas saya bersalah. Pergi dari sini, guru. Bahkan aku, Julong yang agung, kau berani menghalangi. Kalau bukan karena kamu adalah ayahku yang melahirkan. Dan juga Gubernur King Zhou dari Raja Chifeng. Sudah kubunuh kau sejak lama. Diamlah. Tidak membantu Feiying sudah cukup. Masih menghalangi prajurit untuk mundur. Ayah, mundur? Ayah. Feiying telah membuat kesalahan besar. Jika kau terus membiarkannya berbuat sesuka hati, maka keluarga kerajaan tidak akan selamat. Dari mulut anjing tidak akan keluar gading. Aku dan Dewa Perang Julong ini berjuang untuk menghilangkan bahaya bagi rakyat. Jangan menghalangi, kau binatang. Pengkhianat. Inilah akibat dari keributan yang kau buat di pesta. Pengkhianat. Inilah akibat dari mengaduk tanah di atas kepala Tai Sui. Liang Bufan, kau benar-benar berani sekali. Dewa Perang Julong adalah Dewa Perang Bintang 5 dari Daxia. Dia juga telah berkontribusi besar untuk Daxia. Satu tamparan bukan hanya di wajahnya, tetapi di wajah ribuan prajurit Daxia. Jika ada yang terjadi pada kakak Julong, kau, Liang Bufan, akan mati. 1000 kali. 10.000 kali pun tidak cukup untuk menebus kerugian Daxia. Itu kamu, Wang Feiying. Kau benar-benar membuatku menderita. Maafkan saya, Shen. Kakak Ju, apa yang kau lakukan ini? Kau Dewa Perang Bintang 5. Kenapa harus berlutut di depan seorang prajurit biasa? Kau dipukul hingga bingung olehnya. Jika aku masih hidup hari ini, pasti akan menguliti kau dan menggantung kulitmu. Dikenakan hukuman mati. Kakak Jurong. Bukankah seharusnya dia yang memperhatikan nasib baik dan buruk? Kau ini binatang. Sampai sekarang kamu masih belum mengerti. Dia adalah salah satu prajurit besar di bawah dewa. Ini tidak mungkin. Jika identitasnya benar-benar lebih tinggi dari kakak Zulong, kenapa aku dan Ye Xin tidak menghentikannya saat itu? Mengapa dia tidak segera keluar untuk menyelamatkan? Ini tidak mungkin. Dia hanyalah sampah yang hina seperti semut. Seekor binatang. Kamu sudah menjadi terlalu banyak. Ayah sudah selesai. Keluarga Wang sudah benar-benar hancur. Dewa, jika aku tahu itu Anda, tentu saja aku tidak berani menyerang Anda. Semuanya karena dia telah memperdayaku. Aku akan segera mengeksekusinya untukmu. Apakah aku menyuruhmu bangkit? Apakah aku menyuruhmu bangkit? Dewa, mohon ampun. Apa kesalahanmu? Aku tidak bisa membedakan benar dan salah. Tidak bisa membedakan baik dan jahat. Membantu kejahatan. Bergabung dengan harimau. Sesuai hukum Daxia. Apa hukuman yang seharusnya kau terima? Aku pantas untuk bunuh diri. Jika kamu tahu, kenapa tidak menyerah? Aku akan menyerah segera. Kakak Zulong. Apa yang kamu lakukan ini? Daripada mati dengan cara memalukan, lebih baik melawannya. Hanya kamu yang bodoh dan tidak mengerti bahaya. Masih berani angkuh di depan dewa. Wang Weiying, aku pergi lebih dulu. Sampai jumpa di gerbang kematian.
Zulong sudah dihukum. Sekarang giliranmu. Yang Bufan, kamu, jangan menakut-nakutiku. Aku adalah raja bawah tanah di Qingzhou. Ayam kampung dan anjing tanah tidak bisa melindungimu. Aku, Julong, adalah saudara sehidup semati. Julong telah mati. Aku tidak akan membiarkanmu. Ayahku adalah gubernur Qingzhou. Aku ini putra kandungmu. Cepat selamatkan aku. Ah, dia sudah dipecat. Dia sendiri pun tidak bisa menyelamatkan diri. Tunggu, Chen Wang. Chen Wang adalah tuanku. Kakek, cepat panggil Chen Wang, muncul dan selamatkan aku. Yang mulia Chen Wang, cepat muncul. Ya, Yang mulia Chen Wang. Mohon Yang Mulia untuk muncul, untuk menegakkan keadilan bagi kami. Bunuh Liao Bufan. Apakah kalian memanggilnya? HMPH. Apakah kalian memanggilnya? Hem. Yang Mulia, Yang Mulia. Pelacur brengsek, kau hebat. Yang Bufan, kau berani memperlakukan Yang Mulia Chen Wang seperti ini. Jika aku tahu, pasti kamu akan mati dengan cara yang mengerikan. Kau bisa mengalahkan Julong, dewa perang. Tapi apakah kau bisa mengalahkan Yang Mulia Chen Wang, kerabat kerajaan? Jika kau cerdas, cepat lepaskan Chen Wang. Dengan kematian sebagai permohonan maaf. Binatang, kau benar-benar berpikir orang ini bisa menyelamatkanmu. Liang Bufan, kau melukaku. Seharusnya aku tidak membiarkanmu hidup. Jika kau bisa membuktikan dirimu sebagai dewa, aku bisa mempertimbangkan untuk berdamai denganmu. Kenapa harus dewa yang membuktikan diri? Apa kau tidak bisa melihatnya sendiri? Ah, perintah Raja Dewa. Ini benar-benar perintah Raja Dewa. Yang mulia Raja Dewa. Jabatan dewa ini di kerajaanku adalah jabatan yang sangat tinggi. Sangat luar biasa. Yang mulia, Liang Bufan. Liang Bufan. Dia hanyalah orang biasa yang hidup tanpa tujuan. Bagaimana mungkin itu bisa dianggap sebagai hal gaib? Tutup mulut. Diam kau. Yang mulia, mohon pertimbangkan. Token ini pasti dia yang palsukan. Lalu, apakah kamu pernah melihat yang asli? Selamatkan dirimu sendiri. Lalu bagaimana dengan yang jahat itu? Apakah aku hanya bisa menunggu kematian? Apakah aku hanya bisa menunggu kematian? Siapa yang tahu bahwa kamu hanya bisa menunggu kematian? Kenapa kamu tidak segera bunuh diri untuk minta maaf? Dasar binatang, tutup mulutmu. Dia adalah anak kandungmu. Bahkan harimau pun tidak akan memakan anaknya. Kenapa kamu terus memaksanya untuk bunuh diri? Ah, ayah. Apakah kamu tahu? Apa kesalahan yang telah diperbuat oleh cucu kesayanganmu ini? Kesalahannya adalah pembunuhan seluruh keluarga. Jika dia tidak mati, keluarga Wang akan punah. Bagaimana aku harus memilih? Dia seperti menusuk langit dengan lubang. Aku juga ingin melindungi nyawanya. HMPH. Liang Bufan, meskipun kamu seorang dewa, apa artinya? Bukalah matamu dan lihatlah. Ini adalah surat dari mendiang kaisar yang mengampuni. Bisakah aku menyelamatkan nyawa Wei Ying? Hahaha. Kakek, kenapa tidak mengeluarkan barang bagus ini lebih awal? Ternyata ada harta seperti ini di kerajaan. Itu benar. Benarkah? Tidak salah, Paman. Dia berhutang budi kepada mendiang kaisar. Setelah mendiang kaisar membantu, dia menuliskan surat ini dengan darahnya. Untuk melindungi ketenangan keluarga Wang. Selama anggota keluarga Wang memegang barang ini, bahkan jika melakukan kesalahan fatal, tidak bisa dihukum mati. Hahaha. Liang Bufan, apakah latar belakangmu tidak begitu besar? Apakah lebih besar dari kekuasaan mendiang kaisar? Sekarang aku adalah tangan mendiang kaisar. Dan aku tidak akan mati. Kamu masih bisa membalikan keadaan? Ya, kamu pikir cuma bawa kain robek sudah hebat. Berani-beraninya kamu, Liang Bufan. Kamu berani menghina mendiang kaisar. Apakah surat perintah dari mendiang kaisar ini kalian gunakan seperti itu? Jika tidak tahu menghargai, aku akan mengambil kembali barang ini atas nama keluarga kerajaan. HMPH, bicaramu besar sekali. Surat perintah yang diberikan oleh mendiang kaisar kepada keluargaku. Tidak semudah itu untuk kamu ambil kembali. Tidak percaya? Lihat ini. Pedang yang ditempa oleh pendiri kita, dinamai Long Kue. Di atas untuk memenggal naga kuning, di bawah untuk menghukum Yan. Inilah pedang yang dipakai oleh pendiri kita, Daxia Long Kue. Bahkan mendiang kaisar pun tidak berani kehilangan ketajamannya. Liang Bufan memegang Daxia Long Kue. Kali ini, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkan Wang Feing. Ini Daxia Long Kue. Bagaimana bisa ada padamu? Sang Buddha mengundang aku untuk menyeberangkan negeri, dan memberikannya kepadaku sebagai hadiah. Wang Weing. Apakah aku bisa mendapatkan surat perintah dari mendiang kaisar yang ada di tanganmu? Bisa. Wang Xiansong, bolehkah aku menghabisi cucumu? Wang Lang, bisakah aku meminta penjelasan atas keluargamu? Untuk keluargaku, atas nama Wang. Mohon pertimbangkan baik-baik, Tuhan. Di negara ini, kamu tidak layak menjadi pejabat di Qingzhou. Di keluargamu, kamu tidak layak menjadi penguasa Wang. Prestasi kalian berdua tidak bisa menghapus kesalahan yang kalian buat. Tapi aku memberikanmu satu kesempatan. Antara seluruh keluarga dan dia. Kalian berdua yang memutuskan.
Keluarga harimau pun tidak akan membunuh anaknya sendiri. Mengapa kamu memaksa kami berdua melakukan hal yang lebih rendah dari binatang, yang bertentangan dengan norma kemanusiaan? Mengapa kamu memaksa kami berdua melakukan hal yang lebih rendah dari binatang, yang bertentangan dengan norma kemanusiaan? Huang Lao, kamu gila ya? Aku ini anakmu, juga satu-satunya keturunan Wang. Apa kamu ingin membuat Wang punah? Ning, tapi Wang akan punah. Kamu harus melindungi 9 keturunan Wang. Cucu. Cepat lari, ayah. Ayah, kakek, ayah. Ayah, Kembalikan nyawa kakek. Kakek. Hahaha. Kamu pikir dengan memaksaku membunuh saudara dan keluarga, kamu sedang membalas dendam besar. Tuan Pendeta, memaksaku menyimpanmu. Dalang di balik keluarga Liang adalah Wen Hou. Kalau punya nyali, pergi saja tuntut Wen Hou. Sangat konyol, dia menuduh tanpa bukti. elang terbang, elang terbang. Berani-beraninya kamu mencemarkan nama ayahku. Kamu tidak mungkin percaya pada omongan orang mati, kan? Semua ini benar-benar dilakukan oleh Wen Hou, bahkan jika itu ayahku. Lalu, apa salahnya? Kamu ingin membalas dendam, tapi berani tidak mencarinya. Ayahku bukan orang rendah seperti Wang Feiying. Apalagi bukan orang-orang rendah seperti keluarga Ye dan Wang. Bagus, benar dia dibunuh untuk membayar nyawanya. Keadilan ada di pihakku. Jika Wen Hou membinasakan keluarga Liang, maka aku akan membuatnya mati di tanganku. Liang Bufen, kamu ingin membunuhku. Ayo, bunuh saja. Kau ini rendah seperti semut. Liang Bufen, kini kami sudah menangkap anjing betina ini. Cepat lepaskan Cheng Wang. Biarkan kami pergi. Jika kamu tidak ingin mati, segera biarkan dia melepaskan kami. Nyonya, jika satu helai rambut hilang, surga dan neraka akan membuat kalian hancur berkeping-keping. Jika kamu berani bertindak, aku akan memastikan semuanya hancur. Hahaha, Liang Bufan. Kamu masih sama, tidak berperasaan dan tidak setia. Bukankah kamu ingin bertemu dengan anak liar itu? Dia masih ada di tanganku. Jika kamu ingin bertemu dengannya, ayo, ikut aku mencarinya. Semua ada di tangan mereka. Kingi dan yang lainnya sangat tidak dapat dipercaya. Kamu tidak boleh membiarkan itu begitu saja. Biarkan mereka mengatur segalanya. Apa kamu pikir semua orang sepertimu tidak peduli? Cepat buat pilihan. Atau semuanya akan berulang. Atau segera lepaskan kami. Cepat pergi. Tidak perlu mengejar lagi. Jingyi, tenang saja. Aku akan menemukan Tong Tong. Segera suruh Zhu Kueshengzhu pergi ke pinggiran utara. Mengumpulkan 1 juta tentara. Berangkat malam ini ke Chaoge. Zhu Kue menerima perintah. Segera mengirim pasukan. Jangan sampai terluka karena mereka. Jika dia bisa menentukan hidup matiku, dia tidak akan di sini teriak-teriak. Permisi, Yang Mulia. Raja Perenjalan 81 dan 100.000 tentara suci. Sudah berkumpul semua. Siap menunggu di sini. Ingat, jangan sampai terpaksa. Tidak boleh melawan sesama saudara. Mengerti. Ayo, kecil, ikut aku. Yang Mulia akan membawamu untuk mendonorkan darah. Kakek, bisakah kamu melepaskanku? Jangan jadi bodoh dan tidak tahu beruntung. Darah kotormu dapat digunakan untuk kebaikan kaisar kami. Adalah anugerah yang diinginkan banyak orang. Jangan buang waktu. Ayo cepat ikut aku. Berperilakulah baik. Bagaimana keadaan Tuan? Apakah Guru Zhu Shizenwu sudah membaik? Kenapa ini bisa terjadi? Jangan-jangan Hattori Hanzo menipu kita. Anak kecil yang Tuan Su itu bukanlah darah Liang. Tapi adalah anak haram dari Song dan pria lain. Sebenarnya, saya ingin membunuhnya. Tak disangka, dia malah dipilih oleh permaisuri. Akan dikirim ke acara penyambutan dewa sebagai pengantin kecil. Jangan-jangan langit ingin menjatuhkan kita. Tuan, sekarang masih terlalu cepat untuk membicarakannya. Keluarga Liang masih punya Liang Bufan. Tapi dia jauh di utara. Musuh sepertinya tidak akan menunggu.
Ayah, Mengapa anakku begitu panik? Liang Bufan, Liang Bufan. Dia sudah kembali dari utara. Sekarang dia sedang menuai. Ayah, Liang Bufan. Liang Bufan sudah kembali dari utara. sekarang dia sudah di Chaoge. Ayah, Liang Bufan. Liang Bufan tahu kalau kamu yang membunuh keluarga Liang. Dia mempermalukan saya dengan berbagai cara. Dia bahkan berani mengancam akan memenggal kepalamu. Keluarga Liang bisa berkorban untuk kaisar adalah kehormatan bagi mereka. Dia sama sekali tidak menghargai itu. Seorang pendeta bisa seberani ini. Saya akan segera membawa orang untuk menghabisinya. Ah! Seorang pelayan berani mengancam nyawa tuanku. Paman. Kamu. Berani sekali kamu melukai pelayan rumahku. Ayo, tangkap dia dan pukul sampai mati. Siapa yang berani? Siapa kamu? Berani datang ke kediaman Wenhou dan mengacau. Apakah kamu mencari mati? Siapa orang ini? Berani sekali datang ke kediaman Wenhou. Benar-benar tidak tahu diri. Dia berani menghadapi Qilinzi. Qilinzi adalah murid langsung dari pemimpin Longmen. Dia adalah keluarga Liang. Satu-satunya pemikiran Liang Jia. Apakah Qilinzi datang untuk mengawal gurumu? Bunuh dia dan ambil darah jantungnya. Keinginanmu pasti akan terwujud. Pergi. Sudah berusaha keras, tapi tak kunjung menemukannya. Yang didapat tanpa usaha keras. Tadi aku ingin pergi sendiri ke utara untuk mengambil darah jantungmu. Tak kusangka kamu justru datang sendiri. Cepatlah, saat kau sekarat, berikan sedikit bantuan untuk organisasi. Baiklah, Liang bukan biasa. Qilinzi, berani-beraninya kamu membunuh. Kamu sudah selesai. Ayahku tidak akan membiarkanmu lolos. Pemimpin Longmen tidak akan membiarkanmu pergi. Kaisar Zhenwu juga tidak akan membiarkanmu pergi. Aku datang dari jauh. Dan kamu justru memarahiku. Inilah pendidikanmu, Raja Chen. Atau ini adalah cara menjamu tamu di rumahmu. Wenhou, bagaimana kalau aku mengajari pelajaran ini pada ayahnya? Hati-hati, keponakan. Atau aku yang mengajarkan pelajaran ini pada ayahnya. Hati-hati, keponakan. Ayah, dia bahkan memukulku dengan notasi. Ayah, kamu harus membelaku. Ayah, ratu menjadi raja, itu adalah racunmu. Di usia tuamu, kamu mendapatkan anak dan menyayanginya jadi raja. Kini, dia berani melukai anakmu di depanmu. Ini adalah tantangan yang sangat berani. Ayah, apa yang kamu tunggu? Cepatlah bunuh dia. HMPH. Dia bahkan berhasil mengendalikan roda yin yang. Tak kusangka aku ternyata seorang ahli di ranah misterius. Diamlah kamu. Wenhou, bagaimana bisa kamu? Seperti kata pepatah, memanjakan anak sama dengan membunuh anak. Saya berterima kasih kepada Liang Shengwu. Ajari aku untuk menghukum makhluk yang tidak berguna ini. Ayo, bawa anak durhaka ini keluar. Ayah, meskipun Liao bukan biasa memiliki sihir luar biasa, tapi aku juga tidak bisa membiarkan dia mempermalukanku. Kan, kamu ini tidak tahu rasa sakit. Masih berani berbuat sembarangan. Segera kirimkan makhluk jahat ini ke kuil untuk merenung. Ayah. Kau wanita hina, diam di tempat. Kau wanita jalang, diam di tempat. Kau tak punya bakat dan moral. Berharap bisa menikahi keluargaku. Seandainya bukan karena dirimu, mengapa Bei Xuan bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Panggil orang. Seret dia pergi. Tuan, ini adalah pemberontakan. Yang mengacau adalah Liang Bufan. Yang membuatmu kehilangan muka di istana juga dia. Jika kau tidak memotongnya menjadi 1000 keping, mengapa aku yang dihukum? Wang Yu Cheng. Aku tidak perlu menjelaskan padamu, bawa dia pergi. Liang Bufan datang untuk membalas dendam. Jika kau tidak membunuhnya, dia akan membunuhmu. Berani sekali kau bicara sembarangan. Anjing tua yang keras kepala. Aku, Y1111, benar-benar buta. Sampai-sampai mempercayai orang sepertimu. Sekarang aku terlihat memalukan. Kau bilang aku mendapatkan balasan atas perbuatanku. Tapi aku tidak mau. Aku tidak mau. Yang membunuh Bufan adalah dia. Yang memusnahkan keluargamu adalah dia juga. Aku sudah mengatur utusan untuk membawa bocah itu dari King Yo. Dia yang membelah hati dan mengorek hati bocah itu. Mengambil darahnya untuk diberikan kepada Dewa Shenwu. Dialah yang jadi biang kerok semua ini. Kau seharusnya memusnahkan keluarganya. Nah. Tong Tong sudah mati. Hahaha. Benar, gadis kecil yang begitu lucu. Bagaimana dia bisa tega melakukan itu? Anjing tua ini memang pantas disiksa. Wanita jalan dari keluarga susu. Eksekusi di tempat. Ah, Liang Bufan. Cepatlah balas dendam padanya. Kau menghancurkan mimpiku, Hao Yun. Kamu juga cepat sekali.
HMPH. Tunggu sebentar. Sudah mati. Pasti sudah tidak ada. Bagi kalian, dia hanyalah seorang asing yang tidak ada hubungannya. Tapi dia adalah permata hatiku. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku mau kamu memberi perintah untuk keluarga Liang dan Tong Tong. Liao Bufan, aku adalah paman langsung dari raja saat ini, yang telah menguasai regen. Berani sekali kamu berbicara seperti ini padaku. Apa yang tidak berani? Aku memiliki 800.000 pasukan terlarang. Begitu aku memberi perintah, darah akan mengalir deras di kota ini. Kekuatan Wang Hou tak berkurang dari dulu. Liang Bufan tidak layak bersaing dengan Wang Hou. Ya, seorang bisa melawan ribuan pasukan. Hidupmu tidak lama lagi. Dulu, aku Wen Hou yang bersama Kaisar menaklukkan dunia. 800.000 pasukan terlarangku adalah pasukan yang terlatih di medan perang. Cepatlah berlutut dan terima. 800.000 pasukan terlarang ini dalam pandanganku Liang Bufan. Tidak lebih dari 800.000 domba. Tidak layak menjadi pelindungmu. Tidak perlu ditakuti. Hahaha. Liang Bufan, daripada mengancam dan melawan, lebih baik hadapi kenyataan. Menyerah. Kebodohan dan kesombonganmu cukup untuk membuat 800.000 pasukan terlarang ini mati sia-sia. Aku Liang Bufan bersumpah atas nama dewa. 1 orang melindungimu. Aku akan memenggal 1 orang. 100 orang melindungimu. Aku akan memenggal 100 orang. HMPH. Apa kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Tuhan Haotian? Karena kamu tidak mau menghentikan dirimu. Tidak mau bertobat. Maka aku akan segera menunjukkan padamu kekuatan 800.000 pasukan terlarang. Pendeta yang adil dan bijaksana. Berasal dari keluarga yang sama dengan pasukan istana. Bersama-sama setia pada raja. Melindungi dinasti Xia. Ada rekan dekat. Dia sebenarnya tidak ingin bertikai di dalam rumah. Tapi kamu, Pangeran Wen, sudah terlalu angkuh. Shen Kun. HMPH. Apakah kau menganggapku anak kecil berumur 3 tahun? Siapa yang tidak tahu tentang dinasti Xia? Perang di utara terus berkecamuk bertahun-tahun. Pendeta tua Xiang Ye bertugas di sini selama puluhan tahun. Namun belum mampu meredakan pemberontakan. Membawa kembali persatuan. Dia baru menjabat sebagai pendeta selama 3 atau 5 tahun. Lalu apa haknya? Memikul tugas besar yang bahkan para pendahulu tidak bisa selesaikan. Fakta jauh lebih berbicara daripada argumen. Fakta jauh lebih berbicara daripada argumen. HMPH, Liang Bufan. Antara kita, baik dan buruk tak perlu diperdebatkan. Kau, orang tua, tidak diizinkan untuk memihak. Mereka merusak reputasi yang mulia dan berbicara tentangmu. Tapi kau melanggar aturan dan meremehkan hukum, itu sudah diketahui semua orang. Menyengsarakan makhluk hidup dan merusak daerah lebih merupakan bukti yang tak terbantahkan. Hahaha. Sangat dikenal semua orang. Bukti yang tak terbantahkan. Siapa yang tahu? Liang Bufan melakukan pemberontakan. Kau hanya berbicara kosong, menyebar fitnah. Apakah ada bukti untuk menunjukkan kepada Angkatan Darat Chu? Pangeran Wen, pernahkah kau melakukan hal-hal itu? Tak ada bukti yang bisa dikeluarkan. Berapa banyak pun yang kau katakan, itu tetap akan menjadi fitnah terhadap Pangeran Wen. Sekumpulan anjing loyal yang angkuh. Datanglah. HMPH, inilah bukti yang kau inginkan. Aku tidak bersalah. Kematian mereka bukan salahku. Aku tidak pernah membunuh satupun dari keluarga Liang. Juga tidak pernah membantai keluarga lain. Jika kau tidak memberi perintah, anak buahmu mana berani membunuh sembarangan? Bagaimana mereka bisa menghabisi seluruh keluarga? Kini bukti yang nyata. Seperti gunung, kau sebagai dalang di balik semua ini, masih di sini berbicara manis. Membela diri. Kau masih bilang dirimu tidak bersalah. Masih bilang bukan penjahat yang licik. Diam kau, wanita pembawa gosip, berani menuduh aku. Bahkan tuanmu, Liang Bufan, tidak berhak melakukan itu. Benarkah? Bagaimana jika aku memiliki benda ini? Naga dan burung Dewa Daksya, untuk menghukum raja yang bodoh, dan menghukum para pengkhianat. Tapi jangan lupa, naga dan burung Dewa Daksya adalah pedang kesayangan ayahku, Kaisar Zhenwu. Meskipun aku bersalah, ayahku pasti akan memberiku ampun. Apalagi aku sama sekali tidak bersalah. Dengan posisiku yang tinggi, aku sudah melampaui semua aturan dan hukum. Kau secara terang-terangan menghina hukum, menginjak-injak aturan. Apa kau tidak takut akan kemarahan banyak orang? Kemarahan banyak orang? Pertarungan rakyat biasa. Kenapa harus takut? Hanya untuk menghindari kehilangan jabatan. Seperti domba yang tersesat. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Sama seperti tuanmu, Liang Bufan. Meskipun dia sudah sangat marah. Tapi dia bisa berbuat apa padaku? Hahaha. Ingatlah, klan Chen yang menguasai dunia. Memberi kehidupan dan kematian kepada dunia. Menikmati kekayaan yang melimpah. Menerima pengabdian dari seluruh dunia. Adalah pemimpin bersama di dunia ini.
Apa aku tidak berhak mendapatkan hak istimewa ini? Di seluruh dunia ini, tidakkah tanah ini milik raja? Di tepi tanah ini, apakah mungkin para raja dan menteri? Dinasti Xia adalah milik keluarga Chen. Segala yang diterangi bulan dan matahari, semuanya adalah milik keluarga Chen, tidak mengambil milik sendiri. Apa salahnya? Kehidupan darah dan tulangmu. Sama seperti mereka, semua adalah milik keluarga Chen. Seperti kata pepatah, kebangkitan dan kejatuhan dunia. Setiap individu punya tanggung jawab. Mereka semua telah memberikan saran kepada sang kaisar. Sekarang giliranmu untuk berbakti pada negara. Berusaha untuk sang kaisar. Kalian harus memberi nasihat baik padanya, agar sang pendeta cepat sadar. Ketika negara akan bangkit, pasti akan ada tanda keberuntungan. Ketika negara akan jatuh, pasti akan ada iblis dan monster. Wen Hui, kau menggoda banyak orang dengan kata-katamu, menghasut hati orang, menipu dunia dan merampas nama. Sebenarnya adalah iblis. Kau, Wen Hui, harus meminta maaf kepada seluruh dunia. Liang Bufen, apa yang kau lakukan? Wen Hui baik hati memberi kesempatanmu untuk berbakti pada negara. Jangan sampai seperti anjing menggigit Lu Dongbin. Mampu berusaha untuk membangkitkan sang kaisar. Itu adalah kehormatanmu. HMPH. Mayat hidup seharusnya dibunuh. Dan kau yang hidup terlalu lama justru mengikuti. Liang Bufen, kau masih berani berbuat sembarangan. Aku juga memberimu kesempatan. Mengapa kau tidak menghargainya? Apa kau harus bertarung sampai mati denganku? Menyudahi dengan kematian dan kehancuran namamu. Masih berani membalikkan fakta di sini. Jelas-jelas pendeta memberimu kesempatan. Ini karena kamu tidak tahu cara menghargai. Kamu membunuh seluruh keluarga dewa, dan dengan kejam membunuh Tong Tong. Seharusnya dewa sudah membunuhmu. Bunuh aku? HMPH. Apakah rakyat Haotian berani mengangkat pedang ke langit? Aku pinjamkan 100 nyali pahlawan kepadanya. Dia pun tidak berani. HMPH, hahaha. Ini adalah serangan pertama dari Dewa Merah Selatan yang akan menghancurkan jantungmu di kedalaman api. Tunggu Tong Tong menyerang. Miao bukan biasa. Kamu berani menyakiti aku dengan teknik iblis. Apakah 800.000 pasukan terlarangku hanya untuk pajangan? Perintah kekaisaran sudah sampai di Shenguan. Liang bukan biasa. Aku, Chen Wenyuan, menerima perintah ini. Dengan kekuasaan dari langit, sang kaisar memerintahkan, Dewa Liang bukan biasa memimpin tentara mendekat, menyebabkan kepanikan di antara rakyat Chaoge. Suara keluhan rakyat sangat keras. Oleh karena itu, gelar Dewa Liang bukan biasa dicabut, dihukum menjadi prajurit biasa, dideportasi ke perbatasan utara, tanpa amnesti khusus, tidak boleh pergi sembarangan. Hahaha. Liang bukan biasa. Aku adalah paman dari penguasa saat ini. Hatinya selalu berpihak padaku. Kenapa kamu tidak cepat pergi untuk menerima perintah? Perintah belum selesai dibacakan. Dengan sembarangan menggunakan 800.000 pasukan terlarang, menyebabkan para pejabat di luar istana berkumpul untuk mengecam. Aku sudah sangat kesal. Untuk sementara, kekuasaan militer di tangan paman akan dicabut, sampai para pejabat meredakan kemarahan. Setelah tidak ada lagi kritik di istana, akan dikembalikan kembali sesuai perintah. Apakah kamu masih bisa tertawa sekarang? Segera serahkan kekuasaan militer. Raja saat ini. Seorang wanita biasa hanya adalah kaisar yang ada di tanganku. Dia berani mencabut kekuasaan militerku. 80.000 tentara siap mendengarkan perintah. Segera bunuh Liang Bufan. HMPH. Ini adalah serangan kedua, untuk memusnahkan jiwa kayu dari organ dalammu atas perintah sang kaisar Dongfang. Ini sebagai balas dendam atas pasangan kami. Penguasa Liang Bufan telah memerintahkan agar kamu diusir. Segera tinggalkan Chaoge. Setelah urusanku selesai, aku pasti akan kembali ke utara lagi. Aku menyarankan Chen Sisi, jangan lagi berpikir untuk menjatuhkan jembatan setelah menyeberang. Dan jangan di saat seperti ini, menghancurkan aku, Liang Bufan. Ah. Kamu juga bawa pasukan kembali. Sang pendeta tidak bisa diusik. Dia menghormati aku 1 langkah. Aku menghormatinya 10 langkah. Hormat kepada sang pendeta. Pengikut Yan Wang ingin menyerbu masuk ke istana. Sang Raja Suci sedang bertarung dengan mereka. Mohon sang pendeta memutuskan. Yan Wang ini datang untuk apa? Dia juga ingin terjun ke dalam kekacauan ini. Mohon sang pendeta izinkan aku segera membunuhnya. Perintahkan pasukan suci untuk membiarkannya masuk. Ingat, jangan membunuhnya, patuh. Aku mendengar bahwa pasukan besar sedang mendekat ke kota Zhaoge. Maka aku segera membawa 100.000 pasukan untuk menangkap raja. Mengelilingi pintu istana. Namun tidak melihat satupun prajurit. Tak disangka, pasukan pemberontak justru ada di sini.
Menonton drama saja? Ya menonton drama. Kenapa harus menghalangi aku? Pergi saja. Haha. Yang mengenalku hanyalah Liang Laoda. Memang hanya Liang Laoda yang bisa melakukan hal yang tak bisa dilakukan orang lain. Berani sekali sampai harus menunjukkan kekuatan kerajaan. Aku mendengar kabar dan bergegas datang. Awalnya kupikir tidak akan sampai. Tak disangka pertunjukan yang bagus ini baru saja dimulai. Ah, aku tidak akan menambah drama untuk diriku sendiri. Aku akan pergi dan hanya menonton dari jauh. Wang Yama, apa maksudmu ini? Jika memang demikian, Qin Wang, mengapa tidak segera membunuh Liang Bufan, si pengkhianat ini? Teruskan pemberontakanmu. Robek langit di Chao Ge ini. Teruskan pemberontakanmu. Robek langit di Chao Ge ini. Kalian juga bawa pasukan kembali ke perbatasan utara. Baiklah, saya akan melaksanakan perintah. Tuan, bolehkah saya mengatakan sesuatu? Keadaan sekarang sudah tidak mendukung kita. Bagaimana rasanya menghadapi kenyataan bahwa hidupmu tak lama lagi berakhir? Dasar anak monyet. Berani kamu datang dan tertawa. Suatu saat, aku pasti akan memaksamu meminta maaf. Kamu mungkin tidak akan melihatnya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menghentikan Liang Bufan setelah dia terlahir kembali jadi macan. Hei, jangan berpose. Cepat bertindak. Dalam perjalanan ke sini, aku mendengar seorang tua tidak ingin Wen Hou mati. Sepertinya dia sudah datang, Yang Bufan. Guruku adalah yang terkuat di dunia. Musuh yang ditakdirkan untukmu. Mereka akan segera tiba. HMPH. Ini adalah serangan ketiga. Aku bersumpah atas nama Kaisar Pusat untuk menghancurkan jiwamu. Semoga sumpah ini mewakili orang tuaku untuk memberikan serangan. Ayo. Ini baru serangan ketiga. Wen Hou sudah tidak kuat lagi. Sungguh mengecewakan. Ayah, serangan ini. Bagaimana bisa kamu memperlakukan Wen Hou seperti ini? Serangan keempat, pengkhianat. Berani sekali kamu memperlakukan Wen Hou seperti ini. Api merah dari barat, Baidi, hancurkan jiwamu. Keluarga Liangku akan menghapus semua jalan di era Yuan. HMPH. Berhenti. Kamu ini pengkhianat. Aku dan Wen Hou sebenarnya adalah sahabat karib. Namun, kamu membuatnya kehilangan separuh nyawanya. Sungguh jahat dan sangat menyebalkan. Beraninya kamu mencampuri urusan raja saat menonton. Apakah kamu sudah bosan hidup? Yama Wang Wen Hou jatuh sejauh ini. Sementara kamu bersikap acuh tak acuh. Kamu memang tak bisa lepas dari tanggung jawab. Jika berani sekali lagi berbicara sembarangan, atau menghalangi aku, maka hukumannya akan lebih berat. Hei, kamu. Jangan kira hanya karena bisa sedikit ilmu sihir, kamu bisa bertindak semena-mena di hadapanku. Aku bukan orang yang bisa kamu permainkan. Yang Maha Kuasa. Yama Wang ini yang mencarinya sendiri. Ayo, Liu Lauda, tolong aku. HMPH. Ternyata kamu bisa menggunakan seni bela diri. Kamu bahkan bisa menggunakan ilmu sihir. Kamu tidak bisa menguasai ilmu sihir. Lalu ini apa? Dia sebenarnya adalah penipu yang menjual obat palsu di kota Chaoge. Entah dari mana dia mendapatkan beberapa alat sihir. Selalu mendapat dukungan. Dengan dukungan dari Permaisuri dan Wen Hou, dia berubah menjadi seorang guru besar. HMPH, sang guru tidak menanyakan asal-usul. Ilmu sihir tidak memandang dari mana datangnya. Ilmu sihirku meski berasal dari alat sihir, namun tidak ada habisnya. Digunakan terus-menerus. Dia tidak ada bandingannya denganku. Berani menganiaya Wen Hou, menghancurkan alat sihirku. Aku pasti tidak akan memaafkannya. HMPH. HMPH. Hanya ini, sang dewa, disebut sebagai bintang pemusnah nasib dewa. Hei, sangat memalukan. Dengan sikapmu seperti ini, masih bilang aku adalah bintang pemusnah nasib Lin Lauda. Baiklah, aku akan selalu waspada terhadap barang kotor seperti kamu. Kembali saja dulu, tempat ini berbahaya. Aku adalah penguasa besar dari Xuanmen. Diangkat oleh Permaisuri untuk menjadi pengantar dewa. Sebagai pejabat, aku akan melindungi Wen Hou hari ini. Jika mau membunuh Wen Hou, bunuh aku terlebih dahulu. Sialan. Wen Hou adalah selingkuhanmu. Kamu ini hanya jualan daging kambing tapi isinya daging anjing. Jangan cari mati. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Dia tidak bisa membunuhku. Dia tidak berani membunuhku. Jika dia ingin membunuhku. Ya. Jika dia ingin membunuhku. Hehe. Anjing tua, kamu lahir dari keluarga raja, tapi tidak menjadi teladan bagi dunia. Layak kamu mati. Ampuni aku, kamu juga takut mati. Lalu, apakah kamu pernah membiarkan mereka hidup? Ini adalah luka kelima. Putrimu masih hidup. Asal kamu mengampuniku, aku akan memberitahumu di mana dia berada. Yang Bufan, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Bagaimana putrimu bisa masih hidup? Cepat bunuh dia. Kamu sebenarnya tidak berhak bernegosiasi denganku. Tapi jika kamu memberitahuku di mana Tong Tong, aku akan membiarkanmu mati dengan cara yang lebih terhormat. Baiklah, aku bisa mati. Tapi kamu harus berjanji untuk mengampuni Bei Sui. Kenapa harus hanya karena aku tahu di mana putrimu berada? Baiklah, aku setuju. Putrimu dibawa oleh Permaisuri. Dibawa pergi ke pertemuan menyambut dewa sebagai pengiring bunga.
Liang Bufan, menggunakan tanganmu untuk menyingkirkan kepala itu. Aku bebas sekarang. Mau kemana kamu, sialan? Yama, apakah kamu ingin menghancurkan bunga? Daripada membiarkan wanita kecil ini menjadi jiwa yang mati di bawah pedangmu, lebih baik biarkan wanita kecil ini melayani di sampingmu, menemani minum dan menghangatkan tempat tidur. Haruskah aku membayarnya? Raja Yan, oh Raja Yan, kau harus menggantikan Raja Cheng, membantu aku, bintang malam, mewujudkan mimpi megahku. Ayo. Inilah pilihan yang benar. Mari kita cari hotel untuk merasakan kesenangan duniawi. Memalukan sekali. Kau, Raja Yan, belum pernah melihat wanita. Kau, Raja Yan, belum pernah melihat wanita. Liang Bufan, kapan kamu berhenti? Bos Liang, orang sepertiku yang perjaka tua, mana tahan dengan godaan seperti ini. Raja Yan, kau tidak terlukakan. Dengan perasaan yang begitu palsu. Jika kau tidak bisa membedakan, maka bawa saja pulang. Tapi aku ingatkan kamu. Dia yang membinasakan seluruh keluarga Liang. Wanita tua ini. Tidak hanya besar payudaranya, tapi juga sangat menonjol. Jika kau tidur dengannya, maka Bos Liang pasti akan memotongku. Bos Liang, aku dan si besar ini tidak bisa berdamai. Lidah yang licin, pergi sana. Ye Xin Xin. Aku membiarkanmu sampai sekarang. Hanya agar kau bisa melihatku menghancurkan semua yang kau miliki. Semua kemewahan itu sekarang sudah mati bersamanya. Saatnya bagimu untuk menerima hukum. Liang Bufan ingat akan hubungan kita di masa lalu. Aku tahu aku salah. Aku akan meminta maaf kepada paman dan bibi, juga kepada seluruh keluarga Liang yang membaca doa. Aku mohon, biarkan aku pergi. Yeah. Sepupuku, kau sudah membuatku rindu. Kau penggoda, bersikaplah lebih baik. Hanya bercanda saja kok. Kenapa kamu marah besar seperti itu? Marah bisa merusak kesehatan. Pergi sana. Simpan pisaumu itu. Hati-hati, informasi dari Yan Xin Xin sangat berguna untuk saya. Sungguh angkuh sekali kamu, Chen Qian Qian. Putri Qian Qian, segera selamatkan aku. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan dia membunuhmu. Orang yang ingin aku bunuh, kamu tidak bisa melindunginya. Sekarang membunuhnya tidak ada manfaat bagi keluargamu. Namun, bagi negara, itu akan sangat merugikan. Keluargamu akan dibantai habis-habisan. Aku sungguh-sungguh merasa simpati. Tapi hari ini, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh membunuhku. Ini sangat konyol. Aku membunuh seekor tikus yang membuat keributan di selokan. Apakah itu akan menggoyahkan dasar negara? Iya, sepupuku. Seperti Ye Xin Xin, karakter kecil yang tidak berarti. Apakah itu penting bagimu? Yun Fei, kamu sama sekali tidak tahu urusan besar negara. Kapan orang sepertimu bisa memiliki kesadaran untuk setia kepada negara? Untuk membantu raja mengatasi kesulitan. Oh, yang kamu maksud dengan urusan besar negara adalah pertemuan dagang internasional yang diadakan di Chaoge besok. Tapi apa hubungannya dengan Ye Xin Xin? Liang Bufan, Ye Xin Xin tidak boleh mati sekarang. Dia harus pergi sendiri ke pertemuan dagang besok. Itu adalah keinginan raja. Setelah kamu melihat, seharusnya kamu mengerti. Tangan kotor kamu tidak boleh menyentuh barang milik raja. Tidak perlu terburu-buru menjawab aku. Tapi lihat dulu sebelum membuat keputusan. Ini adalah 30 miliar. Hanya orang sepertimu yang terjebak dalam uang yang menganggap 30 miliar itu uang. Di mata Bos Liang, 30 miliar itu hanya angka. Bahkan, kadang-kadang itu bahkan tidak sebanding dengan kertas toilet. Bahkan kadang lebih buruk dari kertas toilet. Aku tahu kamu merasa tertekan. Tolong bantu aku sekali lagi. Segera mulai sekarang. Meskipun kamu membalas budi nyawaku. Aku akan memberimu 1 hari lagi untuk hidup. Ye Jinsu. Setelah rapat bisnis besok, aku pasti akan memenggalmu. Liang Bufan, kamu terlalu percaya diri. Walau hanya 1 hari, benar-benar sangat berarti. Kenapa tidak cepat berterima kasih pada Liang Bufan? Terima kasih.
Setelah rapat bisnis selesai besok jam 6 sore, kamu bisa pergi mengambil orang itu. Anjing tua Wenhou sudah mati. Sekarang saatnya menyambut pertemuan besar. Tong-tong ada di sana. Aku harus pergi. HMPH. Sepertinya kamu benar-benar ingin merobek langit Changge. Itu bukan niatku. Jika mereka mendesak dengan keras, maka aku akan mengabulkan keinginan mereka. Pertama, merobek langit ini. Seorang pahlawan sejati memang berdarah. Jika di Daxia ada beberapa orang sepertimu, mengapa kita tak bisa mengulangi kejayaan 100 tahun yang lalu? Kemuliaan di atas berbagai negara. 100 tahun dalam kegelapan. Satu lampu bisa menerangi. Sejak Daxia membangun kembali Jiuzhou, hingga kini belum genap 6 dekade. Kini kemakmuran yang ada sungguh tidak mudah. Para pendahulu berkorban terus-menerus. Kita yang datang kemudian juga jangan terburu-buru. Selama kita bersatu demi negara, bekerja keras untuk membangunnya. Akhirnya suatu hari, cahaya api akan bersinar dengan megah. Ucapan yang bagus. Semoga yang mulia dalam keadaan baik. Perpisahan hidup dan mati. 7 tahun berlalu dalam sekejap. Permaisuri. Serahkan semuanya kepada Dajushi. Sang guru agung takut tidak bisa bertindak. Liang Bufen membuat keributan di rumah Wang Hou. Saya sudah meminta sang guru agung untuk menanganinya. Namun Liang Bufen berani datang ke rumah Wang Hou untuk membuat masalah. Dia bahkan mengancam akan membunuh ayahku. Itulah sebabnya saya meminta sang guru agung untuk pergi. Hanya saja sang guru agung belum kembali juga. Mohon kepada permaisuri untuk mengirimkan bantuan lagi untuk ayahku. Sungguh berani. Hamba melapor kepada Raja Chen. Wang Hou sudah meninggal dalam api? Itu tidak mungkin. Wang Hou sudah meninggal dalam api. Tidak mungkin. Bagaimana beraninya kamu membunuh ayahku? Ayahku adalah bangsawan di negeri ini. Pasti kamu, si banci, sedang menipuku. Pasti kamu sedang menipuku. Raja Chen, mohon bersabar. Tuan Hou benar-benar sudah tiada. Omong kosong, sang guru agung sudah pergi untuk membantu. Suamiku tidak mungkin mati. Tidak ingin menyembunyikan dari yang mulia. Sang guru agung juga meninggal dalam api. Apa? Permaisuri, mohon bantu untuk mengambil keputusan. Untuk membalas dendam ayahku. Untuk membalas dendam sang guru agung. Permaisuri, saya tahu Anda tidak akur dengan ayahku. Namun sang guru agung adalah orang kepercayaan Anda. Telah banyak berkontribusi untuk Anda dalam mencari cara panjang umur. Namun dibunuh oleh Liang Bufen. Jika Anda acuh tak acuh, takutnya akan membuat para ahli merasa dingin hati. Mereka telah melewati gunung salju Kunlun, melalui padang rumput yang sepi, dengan susah payah pergi ke barat untuk menyambut dewa. Jika mereka tahu Anda menangani hal ini seperti ini, mereka tidak akan menganggap Anda sebagai burung yang habis dipakai, dan kelinci yang sudah mati. Mereka akan tetap sepenuh hati mencarikan Anda cara panjang umur, untuk membuat ramuan panjang umur. Pasukan ahli telah tiba. Waktunya berkonsentrasi sudah tiba. Permisi, permaisuri, Fang Shiliu sudah datang. Saatnya berkonsentrasi. Saya berusaha untuk mencapai keabadian. Sudah mencari dukun ke sana kemari. Akhirnya, Sang Mahaguru memberitahu saya tentang buah suci di Gunung Kunlun. Permaisuri. Sang Mahaguru berutang budi kepada Anda. Bahkan jika itu adalah dewa di langit. Tahu bahwa Anda adalah orang yang tak tahu berterima kasih. Meskipun dewa datang, apa artinya? Dia tetap tidak akan memberikan jalan keabadian. Apakah Anda benar-benar akan mengorbankan segalanya hanya untuk Liang Bufen? Apakah itu benar-benar sepadan? Saya mohon, permaisuri, pikirkan baik-baik. Anda benar. Jika saya tidak menyelamatkan Sang Mahaguru, maka Sang Dewa akan menganggap saya orang yang tak berperasaan. Chen Wang, ikut saya untuk menyambut dewa. Tenang saja. Saya akan mengurus hal ini. Terima kasih, permaisuri. Sialan. Saya bilang, kenapa bulan lalu gaji tentara tidak keluar? Ternyata dihabiskan oleh nenek sihir ini. Saya melaporkan kepada permaisuri. Kami sudah membawa kembali Gu dan Kasyapa dari negeri dewa. Sang Mahaguru. Segera panggil Sang Mahaguru untuk naik.
Sang Maha Guru datang jauh-jauh tanpa pamrih untuk mengajarkan saya ilmu keabadian. Sebagai tanda penghormatan, saya sudah memerintahkan kas negara untuk mengalihkan ribuan miliar untuk membangun kuil gajah putih di kota Chaoge. Setelah upacara penyambutan dewa selesai, Sang Maha Guru dapat tinggal dan beristirahat di kuil. Qianye. Kuil gajah putih ini menghabiskan banyak sekali uang. Nenek sihir ini benar-benar tidak bisa mengatur keuangan. Ini adalah negeri dewa. Ketika nenek moyang kami mencapai keabadian, meninggalkan harta di dunia. Jika permaisuri bisa mengatur dan merawatnya dengan baik, ilmu keabadian sudah dekat. Setelah festival penyambutan dewa, aku akan membuat kas negara memindahkan 500 miliar, dan malam ini memanggil 100.000 pekerja. Dalam 3 hari, kita akan membangun sebuah pagoda 8 harta di Danau Barat. Permaisuri, silakan lihat. Aku masih memiliki 140 kitab suci dari kerajaan dewa. Total ada 3.000 jilid. Hei oh. Aku akan membawanya pergi sekarang. Anak ini sangat tidak patuh, melanggar aturan. Nanti saat aku kembali, aku akan menusukmu dengan jarum. Tahu salah. Jangan tusuk aku dengan jarum, tidak mau. Tuan, aku akan mati karena kamu. Dua tamparan ini seharusnya mengenai tengkorakmu. Tapi aku tidak mau melihat darah. Tonton. Ayah akhirnya menemukanmu. Ayah terus membuat Tonton tidak bisa tidur. Tidak membiarkan Tonton makan. Tonton sangat lelah. Tonton juga lapar. Ingin makan bebek panggang buatan ayah. Ayah akan membawamu pulang. Ayah akan membuatkanmu bebek panggang. Ayah. Kakek masih menusukku dengan jarum. Sialan, dia masih anak-anak. Tonton. Ayah janji padamu, tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Bagaimana? Ayah janji padamu, tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi, ya? Ayah, iya. Dodo tidak bisa melindungi Mama dengan baik. Mama diculik orang jahat. Tenang saja, Tonton. Orang jahat sudah aku usir. Sudah menemukan Mama. Wow, serius? Iya, benar-benar ayah. Tong-Tong merindukan rumah dan ibunya. Bisakah kamu membawaku pulang? Ayah sekarang akan membawamu pulang. Paman Niu, kita pulang. Tong-Tong, Om sedang bicara dengan tante jahat ini. Sementara ini, aku akan mengampuni nyawamu, anjing. Tapi ingat baik-baik, jika berani lagi mengganggu putra besar Xia Chunsheng, aku akan benar-benar membunuhmu. Pergi kau. Daxia benar-benar seperti yang dikatakan oleh guru besar. Ini adalah tanah yang belum pernah disinari oleh cahaya dunia. Apa yang kau katakan sembarangan? Apa yang kau katakan? Sembarang. Kau ingin meninggikan kedudukan kalian di depan permaisuri. Tapi kau, seorang biksu dari negeri asing, tidak seharusnya menghina Daxia secara terbuka. Jika kau berani bicara sembarangan lagi, tinggikan diri lalu injak yang lain. Aku akan cari orang untuk mencincangmu. Jin Chen, berhenti. Permaisuri, aku sudah mengerti. Roh ilahi ada di langit. Mengabaikan Daxia adalah karena Daxia yang tidak beradab. Jika permaisuri ingin mendapatkan cara untuk hidup abadi, harus menerapkan ajaran kami di wilayah Daxia. Daxia adalah tanah barbar. Orang sepertimu yang berasal dari sudut yang terpencil. Tidak ada artinya. Kata-kata sang penyihir sangat tepat. Jangan berani berlaku sembarangan. Tutup mulutmu yang busuk itu.
Raja Chen tidak mengerti. Sang penyihir jangan marah. Setelah aku membereskan para pemberontak, segera aku akan mendesak raja untuk mengeluarkan dekret untuk menerapkan ajaran kami di wilayah Daxia. Berdiri di situ. Kalian telah memukul-mukul orang kepercayaan permaisuri, menghancurkan upacara penyambutan dewa, dan masih ingin pergi begitu saja. Masih ingin pergi begitu saja. Permaisuri, aku yang barbar juga melawan permaisuri. Mohon dimaafkan. Ayah, apakah kamu tidak merasa ini bodoh? Mana ada orang yang mengaku dirinya barbar? Kata-kata sudah sampai di sini. Apakah bisa pergi sekarang? Masih ingin pergi. Daxia saat ini karena kalian yang barbar meremehkan segalanya. Ini yang menyebabkan dinasti Xia diabaikan oleh para dewa. Permaisuri menghadapi berbagai kesulitan demi mendapatkan satu kesempatan hidup. Bagaimana mungkin membiarkan kalian, orang-orang barbar, terus-menerus mengundang murka para dewa? Marah, kamu ini benar-benar bodoh. Hanya orang tolol sepertimu yang menganggap dukun ini sebagai dewa. Seseorang sepertimu yang tidak berguna. Bahkan jika kamu menyerahkan dirimu kepada ayahmu dengan cara berlutut, ayahmu pun akan merasa malu padamu. Tak percaya pada kekuatan harta karun itu sudah cukup. Lalu bagaimana berani kamu berbicara sembarangan seperti ini? Dosamu tak terampuni. Aku akan segera membuatmu mati di bawah harta karun yang menghancurkan ini. Wah, sihir yang hebat. Ayah, cepat lihat. Yang mulia Yang, cepat, lakukan sihirmu untuk menangkap bajingan ini. HMPH. HMPH. Berani-beraninya kamu merebut harta karun milikku. Kembalikan. Ini adalah alat sihir yang sebanding dengan roda reinkarnasi. Seharusnya dimiliki oleh orang yang memiliki kekuatan besar. Di tanganmu, hanya akan merendahkan kehormatan alat ini. Menguasai dengan cara paksa hanya akan membawa malapetaka bagimu. Haha, dengar itu. Kamu tidak layak. Aku adalah seorang yang terhormat. Ini hakku untuk menguasai. Kamu bukan orang terhormat. Bukan pemilik yang sah. Orang terhormat adalah untuk para pahlawan. Seharusnya kamu yang menerimanya lebih dulu. Yang mulia Liang, jangan-jangan kamu bilang, orang terhormat dan pemilik buku Jalan Surga adalah anakku. HMPH. Kamu bukan anakku. Terima kasih pada dewa yang telah memberi kabar. Yang mulia Liang, itu. Aku permisi dulu, ya. Pulang dan segera menikah untuk punya anak. Permaisuri, aku kehilangan harta karun. Mohon permaisuri untuk membantuku. Saatnya bagi permaisuri untuk menepati janjinya. Kan? Engkau sangat tidak berperasaan. Itu juga menunjukkan sikap yang sangat kasar. Tindakan yang patut dicemooh. Jika kau ingin mencari jalan untuk hidup abadi, hari ini kau harus menyingkirkan Liang Bufen. Permaisuri, lihatlah wajah dan tingkah lakunya. Semuanya sama dengan musuh bebuyutan saya di Jalan Buddha. Dia persis seperti Raja Iblis Asura. Dia adalah reinkarnasi Raja Iblis Asura. Jika orang ini tidak diusir, pasti akan menjadi batu penghalang dalam perjalanan panjang permaisuri menuju keabadian. Sebuah batu keras yang tidak bisa dilewati. Oh, begitu. Aku sangat ingin mendapatkan ilmu keabadian. Maka dia benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Apakah kau mendengar semua yang mereka katakan tentang Liang Bufen? Hari ini, kau harus mati. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Chen Sisi, bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan ini? Chen Sisi, bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan ini? Sisi datang. Sisi datang menemuiku. Betapa aku terkejut tanpa alasan. Bagaimana mungkin Sisi akan datang? Dia adalah penguasa negara. Dia masih harus mengurus urusan negara yang sibuk. Sama sekali tidak ada waktu untuk memikirkan aku. Sudah 5 atau 6 tahun. Sejak mendiang Kaisar wafat, dia dipanggil kembali dari Biro Qinglong di perbatasan utara. Sejak hari dia naik tahta, aku tidak pernah bertemu dengannya sekalipun dalam 5 atau 6 tahun. Dia juga tidak pernah menjengukku dan mendiang Kaisar. Apakah dia akan datang? Hari ini, aku bersumpah untuk membunuhmu. Mengapa aku harus dibunuh? Apa salahku? Kau sangat berdosa, sungguh sombong, tanpa aturan. Jika kau tidak menyingkirkan Tuhan, jangan salahkan aku. Aku tidak akan terlahir kembali. Jika benar-benar harus disebabkan oleh beberapa kata fitnah, ya sudah, biarkan saja kau mengancam untuk membunuhku. Dulu, kau adalah ibu negara yang terhormat. Namun sekarang, sikapmu yang megah sebagai ibu negara sudah lenyap. Kamu benar. Lihatlah wajahku sekarang, tak menyerupai manusia atau hantu. Wajah ini sudah tidak memiliki kemewahan yang dulu. Hahaha.
Waktu membuat orang menua. Tahun-tahun menghancurkan kecantikan. Sejak dulu, berapa banyak wanita cantik yang berubah menjadi tulang kering, menjadi debu yang dihaluskan. Aku ingin hidup selamanya. Namun di dunia ini, tak ada yang bisa menahan waktu. Wajah merah berpamitan pada cermin, bunga berpamitan pada pohon. Begitulah sejak zaman dulu. Permaisuri, obsesi ini terlalu dalam. Liang Bufei, kau berbicara dengan mudah. Sementara kau masih muda dan kuat. Bagaimana bisa mengerti pahitnya hati orang yang sudah tua sepertiku? Saat kau menua dan tubuhmu lemah, wajahmu tak lagi seperti dulu. Kau pasti akan mengerti apa yang aku katakan hari ini. Betapa menyedihkannya itu. Hidup, tua, sakit, mati. Aku, Liang Bufei, sebenarnya menganggapnya sepele. Namun ketika hari itu tiba, aku pun bisa menerimanya dengan tenang. HMPH. Kau ingin menerima itu dengan tenang. Namun, keadaan tidak akan mengizinkanmu. Apa kau lupa kematian Wen Hou? Kematian Wen Hou adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Tak bisa kau jadikan alasan untuk membingungkan orang lain. Saat kau tetap ingin mati, aku tidak akan membiarkanmu mengacaukan catatan panjang umurku. Permaisuri, mengapa kau terus mendesak? Kita tidak memiliki dendam atau permusuhan. Apa benar kita harus berperang karena beberapa kata kebencian? Aku tidak bisa mempertaruhkan itu. Aku bisa tidak memihak pelayan hina itu dan Raja Chen. Tetapi dari biksu besar yang aku bawa dari Istana Dewa, aku diberitahu bahwa kau adalah reinkarnasi dari Raja Asura. Jika kamu tidak mengusirnya, aku akan gagal di jalan panjang ini. Liang Bufan, silakan mati saja. Anggap saja kamu menyelamatkan orang malang sepertiku. Anggap saja aku memohon padamu. Permaisuri, demi panjang umur, kamu telah terjerumus. Hahaha. Terjerumus, lantas apa? Asal bisa panjang umur. Chen Sisi, kapan kamu mau muncul? Apa aku harus mengungkapkan semua hayalanmu yang tidak nyata? Liang Bufan, apakah kamu masih mau berpura-pura? Anakku, Sisi. Sang Raja datang. Sang Raja datang. Selamat datang, Sang Raja. Sang Raja, Sisi. Kamu datang untuk mengunjungi ibunda, untuk Liang Bufan. Jadi, Sang Raja tidak datang untukku. Mengapa tiba-tiba datang ke Taman Changchun? Untuk Liang Bufan. Apa kamu punya niat baik seperti itu? Kamu baru datang setahun sekali, tapi kali ini datang untuknya. Aku benar-benar mempermalukan diriku sendiri. Pertanyaan yang tidak perlu. Faktanya sudah jelas di depan mata. Mengapa aku tidak percaya? Dia melakukan banyak dosa. Jika hari ini tidak mati, amarah langit dan kebencian rakyat tidak akan padam. Bolehkah aku bertanya, apa dosa Liang Bufan? Dia membunuh para pedagang dan mengganggu kehidupan rakyat. Aku bersaksi. Ada yang menuduhnya. Membunuh semua pemimpin klan di Qingzhou. Pembunuh harus membayar dengan nyawa. Di Qingzhou, seharusnya Liang sekeluarga dibunuh terlebih dahulu. Dia membunuh para pejabat dan mengacaukan pemerintahan. Aku melihat sendiri dia membunuh ayah dan anak gubernur Qingzhou. 5 tahun lalu, Liang Bufan mengantarkanku kembali ke Chaoge. Saat melewati Qingzhou, menggunakan cara yang melawan takdir untuk memberkati Qingzhou. Membuat Qingzhou menjadi salah satu tempat paling makmur di Daxia. Tapi Wang Lang hanya duduk manis tanpa melakukan apa-apa. Mengakibatkan ular dan tikus merajalela di bawah kekuasaan Qingzhou. Menyusahkan daerah sekitarnya. Aku sebenarnya ingin membunuhnya. Tapi Liang Bufan yang melakukannya untukku. Bukan hanya tidak bersalah, malah berbuat baik. Mengapa Tuan Negara selalu membela dia? Apa dia sudah memberimu racun cinta? Apa dia sudah memberi racun cinta padamu? Sungguh konyol dia membunuh para pejabat istana. Tidak hanya tidak salah, malah berbuat baik. Lalu bagaimana dengan Chen Wang Ruwenhou? Dia melukaku, melukai ayahku, menyakiti keluarga kerajaan. Kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Apakah kamu juga ingin melindunginya? Chen Sisi. Ayahku adalah pamanmu, raja, keturunan darah kerajaan. Dia membantumu mengurus negara dan pemerintahan dengan sangat baik. Apakah kamu ingin melindungi musuh yang ingin membunuhnya? Bodoh, kamu mengoyak lukanya. Dan menaburkan garam di atas lukanya. Masih ingin dia membantumu. Sungguh sangat bodoh. Tutup mulutmu. Pendeta tua tidak butuh pendapatmu. Chen Sisi, apakah yang aku katakan salah? Apa yang kamu katakan tidak salah. Ayo lakukan. Chen Sisi, ini yang ingin kamu lakukan. Medali emas ada di sini. Tuhan Buddha menurunkan hukuman. Chen Wang cepat terima hukumannya. Pergilah menakut-nakuti orang lain dengan papanmu yang sudah rusak. Aku sama sekali tidak mengakuinya. Pergilah menakut-nakuti orang lain dengan papanmu yang sudah rusak. Hahaha Chen Sisi. Apakah kamu layak untuk menjatuhkan vonis padaku? Kamu hanyalah seekor anjing yang tidak setia dan tidak berbakti. Tidak berperi kemanusiaan dan tidak adil.
Apakah kamu tahu jika pada tahun itu, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh ayah dan anakku padamu. Aku sudah mati di jalan menuju Zhaoge. Pada tahun itu, Pada masa itu, pasukan ninja dari timur ada lebih dari 100.000 orang. Jika bukan karena ada yang membantu secara diam-diam, bagaimana dia bisa melintasi perbatasan? Ya, benar. Aku yang menyebarkan berita kematian kaisar sebelumnya, memanggil 100.000 ninja dari pulau itu berkumpul di Shanhai Guan, mengundurkan pasukan perbatasan, agar mereka bisa masuk dengan lancar. Atau aku yang membongkar keberadaanmu. Membiarkan 100.000 ninja dari pulau itu membunuhmu. kau berani sekali melanggar wasiat kaisar sebelumnya, menyakiti saudara sendiri, sangat keji. Seandainya saat itu dia tidak bersikeras menempuh perjalanan 1.000 mil. Aku juga akan terkapar. Sebenarnya bisa. Dengan begitu, aku bisa mewarisi tahta dengan mulus. Tapi tidak disangka. 100.000 ninja dari pulau itu adalah sekumpulan sampah. Tidak berdaya. Pasti ada orang hebat di belakang mereka. Tidak bisa dianggap remeh. Namun, tapi ayahku tidak mengizinkan. Ayahku pengecut. Saat harus melawan, dia tidak melawan. Pantas saja dia seumur hidupnya tertekan. Ayahku seumur hidupnya salah paham padaku. Juga salahku sendiri yang tidak cukup tegas. Jika tidak, bagaimana mungkin kau bisa berdiri di atas kepalaku dengan begitu angkuh hari ini? Chen Sisi. Aku tidak takut padamu. Bukan berarti aku lebih rendah darimu. Hanya saja, nasibku kurang baik. Jika aku yang mewarisi dinasti Xia ini. Dinasti Xia tidak akan seperti sekarang ini, dipenuhi dengan keburukan. Aku sebenarnya berniat mengantarmu berkumpul dengan Paman Wang. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku tidak hanya tidak akan membunuhmu, aku juga akan membiarkanmu tinggal. Saya perintahkan untuk menurunkan Chen Wang ke rakyat jelata untuk mengemis. Tidak pernah lagi menginjakan kaki ke istana. Hahaha. Kau yang membujuk permaisuri untuk membunuh Liang Bufan. Raja tidak mengetahui hal ini. Liang Bufan sebenarnya adalah bencana bagi Daxia. Jika tidak dihilangkan, para dewa di langit akan marah. Pasti akan ada hukuman. Saat itu, permaisuri tidak hanya tidak akan mendapatkan keabadian. Takutnya malah akan membahayakan Daxia. Apa maksudmu? Hari ini jika Liang Bufan tidak dihilangkan, di masa depan Daxia akan menghadapi bencana. Tidak berani mengambil kesimpulan ini. Tetapi berani mengatakan ada kemungkinan itu. Sungguh berani, hanya karena kamu berani menyatakan bahwa nasib Daxia harus dipotong. Segera kirim ke pengadilan. Sidang akan dibuka besok siang jam 3. Kamu berani. Sang Grandmaster adalah orang berharga yang aku cari untuk mendapatkan keabadian. Ini juga satu-satunya kesempatan saya untuk memperoleh jalan keabadian. Ibu, kumohon jangan hancurkan harapan terakhirku untuk keabadian. Raja sangat kejam terhadap ibu kandungnya. Sebelumnya ada kata-kata sembrono. Nasib Daxia belum pernah aku ceritakan padamu. Sekarang jika kamu mengomentari urusan kerajaan kami, mengandalkan dukungan permaisuri untuk membunuhmu. Jika aku tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk neraka? Jika aku mengorbankan diri, dapat mengubah pandangan raja, membuat raja menyadari kesalahannya, dan menjadi muridku. Bahkan jika dibunuh oleh raja, aku juga rela. Namun, aku tidak percaya pada cerita hantu dan dewa. Bagaimana jika yang dikatakan raja tentang hantu dan dewa bisa membawa kedamaian dan stabilitas bagi negara? Ini bukan hanya tentang doktrin yang terbuang, tetapi juga tentang cara memperkaya negara dan menguatkan tentara. Hei, jangan sampai terjebak dalam rencananya. Orang ini menyimpan niat jahat terhadap Daxia. Sejak aku berlatih, keluargaku Yevalan, telapak tanganku tak pernah berhenti menghitung selama puluhan tahun. Kini tiba di Daxia. Hanya ingin agar semua orang mendapatkan cahaya ilahi. Mengapa ada kucing yang menyimpan niat jahat di Daxia? Apa penjelasan untuk kuil gajah putih yang bernilai triliunan? Ratusan ribu pekerja menghabiskan 50 miliar. Dalam 3 hari membangun stupa. Apa penjelasanmu untuk ini? Apa kamu masih tidak menyadari? Orang ini sama sekali tidak peduli dengan hidup mati rakyat kita.
hanya tahu mengeruk habis kekayaan rakyat. Coba tanyakan, jika pemerintah mengatur dunia dengan ajaran yang munafik seperti ini, apakah negara ini masih bisa makmur dan rakyatnya sejahtera? Kamu tidak mengerti jalan kami, para kesatria. Jadi jangan bicara tentang tindakan yang sombong. Apakah Sang Buddha tahu? Apa perbedaan antara menyimpan kekayaan untuk rakyat dan menyimpan kekayaan untuk negara? Menyimpan untuk negara dan rakyat, apa bedanya dengan 9 provinsi? Jarak yang sangat jauh. Berani bertanya. Apakah 9 provinsi ini milik penguasa, atau milik rakyat biasa? Tentu saja milikku. Milik keluarga Chen. Maka membangun kuil gajah putih dan relik adalah untuk keuntungan nama. Disimpan di negara. Bisa membuat negara kaya, untuk menyimpan kekayaan negara dan bersiap menghadapi masa depan. Jika demikian, itu ada benarnya, ya. Chen Sisi, kamu sudah terpengaruh olehnya. Segera bangkitlah. Chen Sisi, kamu sudah terpengaruh. Segera bangkit. Mantan kaisar telah menstabilkan kekacauan dunia. Menghidupkan kembali 9 provinsi. Tapi pertempuran yang sangat hebat itu, menguras kekuatan dan sumber daya Daxia. Menyebabkan Daxia jatuh miskin dan lemah. Aku sudah dalam keadaan darurat. Jika tidak, aku juga tidak akan bisa memanggil kembali Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terbakar. Mengubah keadaan di Jiuzhou. Bukan hanya keluargamu, Chen, yang kehabisan sumber daya. Rakyat pun merasakan hal yang sama. Dan api peperangan justru lebih menyengsarakan rakyat. Di mana-mana orang kelaparan. Engkau juga pasti pernah melihat tragedi masa kecil itu. Kini, dinasti Xia baru beristirahat selama beberapa dekade. Namun daerah Luo masih dalam keadaan miskin. Banyak yang merana hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Jika saat ini kita memaksa mereka membayar dengan uang yang sudah sangat sedikit, semua diserahkan kepada negara. Bukankah itu sama saja memutuskan mata pencaharian banyak orang? Aku dan rakyat memiliki bobot yang berbeda. Ada urutan yang harus dipatuhi. Dan kenyataannya adalah, pertama ada negara dinasti Xia, baru ada rumah-rumah rakyat. Negara ini terpuruk dan lemah. Ini adalah situasi yang mendesak. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, negara akan dalam bahaya. Bagaimana bisa ada rakyat? Menyelamatkan banyak orang dengan mengorbankan sedikit. Itu hanya akan menjadi kebajikan untuk segelintir orang. Ini juga sesuai dengan ajaran kita sebagai sarjana. Sangat konyol, itu sama saja dengan merobohkan dinding timur untuk memperbaiki dinding barat. Sejak saat itu, pasti akan menggoyahkan dasar rakyat. Aku sangat memahami bahwa rakyat adalah dasar negara. Tapi aku juga tidak bisa berbuat banyak. Lagi pula, aku tahu batasan. Tidak akan berbicara tanpa memahami situasi. Setelah kita menyelesaikan masalah mendesak ini, aku akan memilih cara yang lebih baik untuk memilih jalan yang membawa kesejahteraan bagi rakyat dinasti Xia. Chen Sisi, sadarlah sedikit. Memimpin negara bukan seperti bermain rumah-rumahan. Liang Bufan, aku tahu niatmu yang tulus. Tapi ceramahmu ini tidak akan mengurangi kesulitan yang dihadapi negara kita yang miskin dan lemah. Aku tahu sejak kau menjadi raja, kau tak pernah mempercayaiku. Tapi aku masih berterima kasih atas nyawamu yang kau selamatkan hari itu. Karena itu, aku rela menempuh jarak sejauh ini untuk mengantarmu kembali ke Chaoge dan membantumu membunuh Wen Hou, mengeluarkan King Junche dan menyerahkan Ye Xin, membantumu menyelenggarakan konferensi bisnis internasional. Kini aku telah memenuhi janjiku, membantumu memenuhi 3 keinginanmu. Namun aku masih bisa membantumu dalam satu hal. Ini adalah roda reinkarnasi, adalah harta terhebat dalam kuil. Dapat mengubah nasib. Saatnya memberkati tanah yang telah memberiku kehidupan ini. Ha! Kini aku, Liang Bufen, atas nama Dewa Besar Xia, memohon kepada Dewa di segala penjuru untuk meminta berkat dari Yang Agung. Semoga Dewa memberkati Daxia, agar di masa depan, dalam 100 tahun, Daxia dapat bangkit kembali. Daxia di masa depan akan makmur dalam 100 tahun. Ini adalah kesempatan yang aku, Ciling, berikan kepada Daxia. Dan juga kesempatan yang aku, Liang Bufen, berikan untukmu, Chen Sisi. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi berpikir untuk mengambil jalan pintas. Selama kamu bekerja keras, untuk negara, kita semua pasti bisa kembali ke puncak dunia. Kamu, Chen Sisi, juga bisa tercatat dalam sejarah. Liang Bufen, kau mau kemana? Ke Qingzhou atau utara? Bolehkah aku mencarimu? Tidak perlu membuat raja khawatir. Semoga raja memikirkan Daxia. Liang Bufen telah memberkati Jiuzhou. Tinggalkan semua omong kosongmu.
Kembali ke negerimu. Aku bisa mengampunimu dari kematian. Sisi, kamu tidak bisa mengusir Davashi. Dia adalah ibu suri yang susah payah aku undang. Jika bukan karena ingin hidup selamanya, kau bisa pergi ke negeri Kunlun bersama Davashi itu. Ayo kembali ke istana. Raja, aku punya satu pesan untukmu. Ambil dewa besar. Pertama kali pergi ke Jiuzhou, maka seharusnya lebih banyak mengambil talenta dari rakyat. Bisa nggak kita bangunkan Mama? Mama pernah bilang, kalau orang tidur terlalu lama bisa jadi bodoh. Mama akhir-akhir ini terlalu capek. Biarkan dia istirahat dengan baik. Kalau Mama jadi bodoh, gimana? Tenang saja, Dong. Semua akan ada di tangan Papa. Mama. Tong. Ayo biarkan Mama lihat dengan baik. Sudah kurus. Biarkan Mama lihat. Selamat, keluarga Ju sudah berkumpul. Pendeta, ini adalah cincin pusaka keluarga Liang saya. Juga milik keluarga Liang dari generasi ke generasi. Di zaman yang tidak ada orang ini, terkadang kepala keluarga bisa menembus batas. Itulah sebabnya bisa masuk ke batas tersebut. 5 tahun lalu saya bertarung dengan Raja Iblis. Kekuatan saya tidak sebanding dengannya. Hampir kehabisan tenaga dan mati. Jadi, pendeta bisa selamat dari situasi kritis. Karena ada harapan itu. Namun, saat itu saya tidak menyadari. Saya selalu mengira Liang Bufan, adalah anak yang ditakdirkan, mampu menembus batas fantastis, bisa hidup kembali dari kematian. Itu adalah mukjizat yang diturunkan oleh Tuhan Hao Tian. Sampai setengah jalan memasuki batas, saya sudah tak terkalahkan. Sampai saya benar-benar memahami batas. Saya baru menyadari tentang energi. Aduh, hampir saja saya lupa. Saat datang, itu tepat diletakkan di depan pintu. Di atasnya tertulis ini untuk Anda. Ye Kiki menangkap Ruosue Mufan. Kita harus menyelamatkannya. Dia bilang saya harus pergi ke konferensi perdagangan internasional besok. Jika tidak, mereka akan membunuhnya. Dia menunjuk Anda untuk pergi. Pasti ada yang mencurigakan. Lalu, apa salahnya? Liang Bufan, besok aku akan membalas dendam padamu. Liang Bufan itu siapa sih? Kok aku tidak pernah dengar? Di Xia ada yang bernama begitu, yang mulia anjing liar. Untuk menghadapi seorang pelayan besar, kenapa harus kamu yang langsung turun tangan? Gerakan harta negara untuk memberiku posisi dia. Maka aku bisa membawa kepalanya kembali. Tugas kalian bukan Liang Bufan, tapi Zhenwu Dijun. Zhenwu Dijun. Sang kaisar pendiri Xia. Kalian mungkin tidak tahu. Zhenwu Dijun demi memecahkan rahasia, terjerumus dalam kegelapan. Dalam Xia, berita sudah diblokir. Dia disembunyikan di kota Chaoge. Hahaha. Raja Tianyao, penjaga negara Xia kita sudah tidak ada. Negara kita tidak perlu lagi merasa was-was terhadap Xia. Hahaha. Hahaha. Ayo pergi potong kepala dewa pelindung gajah. Untuk mempersembahkan prestasi luar biasa pasukan kita yang menyeberangi lautan. Hei. Hehe, Tuan Feng Chao, kenapa harus terburu-buru? Selama kamu bisa membunuh Liang Bufan, aku bersedia melayanimu. Nona Ye, tenang saja. Kita sudah sepakat. Hikari cepat keluar. Tuan Hans, aku sudah paham. Semoga dengan 3 pulau di Laut Donghai, dapat menukar kesempatan untuk berdagang dengan negerimu. Hahaha.
Di Daxia ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan yang mengambil adalah yang cerdas. Putri Qianqian ternyata berbeda dengan banyak mahasiswa yang kaku. Tuan Hans, aku tiba-tiba datang. Yang pertama adalah untuk menandatangani perjanjian dan kesepakatan perdagangan. Yang kedua adalah ingin meminta bantuan kecil darimu. Ah, apa itu? Mendengar bahwa pedang hutan negerimu merupakan harta yang sangat berharga, bisakah kamu meminjamkan pedang dari Awan untukku? Aku tidak tahu Putri ingin meminjam pedang dari Awan untuk apa. Harta pusaka negara kami. Jika tidak ada alasan yang cukup. Aku khawatir sulit untuk memenuhi keinginan Putri. Qianqian ingin bertemu untuk membangkitkan dewa perang kita. Hahaha ya. Langit membantuku. Akhirnya aku bisa tahu dari mulut rakyat Daxia tentang keberadaan dewa pelindung mereka. Baiklah, tenang saja. Namun, permintaanku juga harus kamu penuhi. Aku belum pernah mencicipi biji kerajaan Daxia. Tidak tahu rasanya bagaimana. Hahaha Chen Qianqian. Kamu menganggap dirimu sebagai Phoenix yang angkuh, tapi akhirnya tidak juga terjebak untuk melayani para perompak yang kotor dan rendah ini. Ganti permintaan. Saat ini aku mohon maaf, sulit untuk memenuhi itu. Ini hanya permintaan kecil. Hanya perlu kamu berkorban sekali. Sekalipun tidak bisa. Biarkan Chen Wudi mati saja. Di Daxia ada pepatah, buah yang dipaksa tidak manis. Tapi aku mau seluruh Yanyun 16 provinsi. Itu adalah wilayah penting di timur Daxia. Jika itu tanah tak berguna. Bahkan kalau diberikan gratis pun aku tidak mau. Tentu saja Yanyun 16 provinsi adalah wilayah penting bagi Daxia. Daxia tentu tidak akan membiarkan tempat itu kosong. Yanyun 16 provinsi. Jika aku diberikan 50 tahun. Bagaimana menurutmu, Qianqian? Baik. Metode ini bisa dilakukan. Aku akan memenuhi janjiku. Hahaha, baik. Qianqian ternyata sangat terbuka. Mari, angkat gelas untuk Qianqian, peringkat mereka. Terima kasih, Bapak Ketua. Daxia akan selalu mengingat tindakan mulia Bapak Hanzang yang membantu di saat sulit. Hahaha, Putri Qianqian, terlalu sopan. Harap segera beritahu Raja untuk menarik pasukan penjaga Yanyun 16 provinsi. Selamat Bapak Hanzang, tanpa mengeluarkan satu tentara pun berhasil mengambil seluruh Yanyun 16 provinsi di Daxia. Bapak Hanzang, seorang pahlawan sejati haha. Kini kau adalah anjing loyal negeri kita. Tidak ada salahnya memberitahumu. Sangat mungkin Yanyun 16 provinsi. Hanya langkah pertama kita untuk menggerogoti pegunungan. Hanya satu Yanyun 16 provinsi. Tidak cukup untuk memenuhi ambisi seluruh bangsa kita. Yang kita inginkan adalah mencaplok seluruh Daxia. Suatu hari cita-citamu pasti akan terwujud. Namun saat itu, tolonglah Bapak Hanzang beri sedikit perhatian. Sedikit sisa makanan. Baik-baik saja. Terima kasih kepada para duta dari berbagai negara yang menempuh perjalanan jauh. Ikuti konferensi investasi internasional yang diadakan oleh gedung kami. Saya mewakili Raja untuk mengucapkan hormat yang tinggi kepada kalian semua. Saya mengumumkan bahwa lelang segera dimulai. Liang Bufan, dulu kau membunuh 10.000 prajurit di bawahku, dan kau membuatku mencuri ilmu pedang. Hari ini, kau pasti akan mati. Hang. Ini adalah harta karun besar Xia. Papan di atas balkon. Papan ini adalah satu-satunya jarum suntik dari penyair besar dinasti Tang. Hanya tersisa satu di dunia.
Harga awal 1 miliar. Setiap peningkatan harga tidak boleh kurang dari 10 juta. Sekeping kertas yang dimakan serangga berani dihargai 1 miliar. Sia pasti sudah gila karena miskin. Hei, apa itu? Lebih baik kertas toilet di rumahku. Menggunakan itu untuk mengelap bokong saja aku merasa kasar. Haha. Tulisan yang buruk. Seperti coretan cucuku yang berusia 3 tahun. Orang Sia benar-benar imut. Mereka berani mengklaim ini sebagai karya seni yang unik. Para barbar dari berbagai negara tidak tahu barang bagus. Mereka merendahkan harta karun besar Sia menjadi tidak berharga. Di balkon, dengar apa yang ingin saya katakan, Liang Bufan. Saya menawar 3 miliar. 3 miliar di Inggris bisa membeli 10 pabrik kimia. Dapat menyediakan pekerjaan bagi 30.000 orang di Huaxia. Dia bahkan berani menawar 3 miliar hanya untuk selembar kertas rusak. Tidak heran orang-orang Huaxia kelaparan di mana-mana. Apa yang Anda katakan memang benar. Sia ternyata adalah sekumpulan orang yang kaku dan konservatif. Sementara dunia ini terus berubah. Mereka masih terjebak dalam pola pikir lama. Kini mereka telah jauh tertinggal di belakang kita. Hahaha. Apa yang dia katakan tidak salah. Dia hanya seorang prajurit besar di bawah Sia. Seorang prajurit hebat. Dari mana dia bisa mendapatkan 3 miliar ini? Putri Qianqian, jangan terburu-buru. Negara-negara barat bukanlah harta karun puisi. Tapi negara kita memiliki hubungan darah dengan Daxia. Mengetahui nilai harta ini. Namun, saya sedang kekurangan uang. Sebesar 1 miliar bisa saya utang dulu. Sekarang, satu uang ini adalah uang muka saya. Saya tidak tahu, Putri Qianqian. Apakah Anda mengizinkan saya untuk memotret atas balkon? Baik. Selamat, Tuan Hanzo. Berani memotret atas balkon. Chen Qianqian. Jika hari ini kamu memberikan besi atas balkon kepada Hu Hanzo, tanganmu yang mana yang akan dipotong? Tanganmu yang mana? Liang Bufan, ini adalah konferensi investasi internasional. Bukan hanya kamu yang bisa memutuskan di utara. Kakak Chen, kamu tidak berhak. Masih berani bersikap sombong. Sungguh sangat bodoh. Saya tidak berhak. Jelas kamu, Liang Bufan, yang tidak beralasan terlebih dahulu. Apakah kamu punya 3 miliar? Berani-beraninya mengajukan harga sembarangan. Di acara lelangku. Apakah kamu tahu lelang ini? Menyangkut martabat besar Sia di hadapan negara-negara lain. Mampukah kamu menanggung tanggung jawab ini? Hanya 3 miliar. Tidak seberapa. Meskipun 30 miliar, 300 miliar pun, Liang Bufan bisa mengeluarkannya. Harta negara tak ternilai. Namun dijual murah kepada orang asing. Di balik itu adalah penghinaan. Tuduhan yang ditunjuk oleh ribuan orang. Mampukah kamu menanggungnya? Liang Bufan, pasar bukanlah medan perang. Chaoge bukan kampung halamanmu. Kamu berani bersekongkol dengan harimau. Seakan kamu lebih berbahaya dari serigala. Dengan harta berharga Sia. Untuk mendapatkan kemakmuran palsu sekejap. Ini sama saja dengan menanam benih malapetaka yang dalam. Liang Bufan. Sia sudah tak punya pilihan. Terlalu miskin dan lemah. Membuat Sia terancam runtuh. Jika tidak terlihat terang, Sia akan punah di generasi ini. Kita semua akan menjadi penjahat Sia. Terus terukir di tiang kehinaan sejarah. Tidak perlu dihiraukan. Liang Bufan. Setelah hari ini, aku, Chen Qianqian, meskipun memikul nama buruk sepanjang masa, dihina oleh banyak orang, hancur dan patah hati. Batalkan lelang ini. Meskipun kamu merayu dengan penuh harap, berusaha menyenangkan para duta besar itu, mereka tidak akan memandangmu atau Sia dengan baik. Tolong sampaikan pesan padaku kepada Raja. Martabat hanya ada di ujung pedang. Kebenaran hanya ada dalam jangkauan meriam. Kembalikan semua harta berharga yang terlibat dalam lelang kekas negara. Sedangkan untuk barang-barang mewah lainnya yang aneh dan unik, lanjutkan lelang. Hargai apapun. Lelang yang tidak rusak adalah aturan lelang. Saya sudah membayar uang muka untuk memenangkan kupu-kupu warna yang indah ini. Mengapa masih harus diambil? Apakah Daxia ingin mempermalukan negara kami? Saya akan mewakili Asosiasi Perdagangan Daxia dalam lelang kali ini. Putri Qianqian. Saya tidak suka cara kamu melakukan ini. Dia sangat kesulitan menikmati bulan. Merusak hubungan baik saya dengan Putri Qianqian. Saudara-saudara, ini adalah arah barang lelang saya yang paling unggul. Hahaha. Kami Daxia bersedia mengeluarkan 1 miliar untuk membeli nyawanya. Hahaha.
Lagu kian-kian. 1 miliar itu sama sekali tidak cukup untuk menebusnya. Lalu berapa banyak? Sebutkan harganya. Tak ternilai. Kamu. Hehe. Nyawa dibalas nyawa. Nyawa dibalas nyawa. Nyawa dibalas nyawa. Apakah kamu ingin menukarkan nyawamu dengan nyawanya? Menukarkan nyawamu dengan nyawanya, Tuan Muda. Jangan. Daxia sangat berusaha ya. Tuan Muda. Saya akan membawamu pulang. Ajaib. Mohon dewa untuk membela Daxia. Orang-orang tentara 9 menyusup, ingin membunuh Kaisar Zhenwu. Tempat Kaisar bertapa. Ada saya, penguasa Longmen yang menjaga. Tidak akan membiarkan kalian, makhluk asing dari daerah lain, berani berbuat sembarangan. Ya. Hahaha. Hahaha. Pejuang besar dari dinasti Xia baru saja bangkit dari masa kecilnya. Seorang master besar yang sempurna tidak mungkin bersikap lembut. Ham. Di sini adalah dewa perang pelindung negara dari dinasti Xia. Bunuh dia untuk memusnahkan totem semangat dinasti Xia. Maka kita bisa membantu pasukan kita untuk kembali menyerang. Kalian berani diam-diam membahayakan dewa perang dinasti Xia. Kembali dan sampaikan pesan kepada leluhurmu. Jika diberi waktu. Aku, Liang bukan biasa, pasti akan muncul dari Laut Timur, menuju ke gunung salju kalian. Kuda menginjak bunga sakura. Tiga. Ternyata ini adalah sumber energi awal. Hahaha. Setelah akhir, berdiri kembali. Sudah masuk ke gerbang misterius. Selamat, siapa kamu? Dahulu adalah pembunuh pengkhianat Wen Hui. Kini adalah partai pemberontak yang menarik diri dari dewa. Bunuh Wen Hui. Dia sudah mati. Sampai sekarang, aku masih memiliki takdir. Bersedia menjadi alas kaki bagi seni bela diri dunia. Menjilati alas kaki. Aku, Liang bukan biasa, petugas di kuil langit. Di sini berdoa, Dewa Langit. Aku bersedia menggunakan harta manusia, roda yin dan yang untuk membuka kembali gerbang langit. Semoga semua orang yang terobsesi dengan seni bela diri di dunia dapat memahami seni bela diri, mencuci angin dengan mendalam.